Ada berbagai mainan macam di dunia ini. Seperti yang satu ini, seorang kesatria gagah yang sedang membawa pedang. Dia berkata, "Demon yang nista, aku akan melanyomat kamu dengan dosa-dosamu dalam nama Bapa." Mainan yang sangat berisik. Kita akan lanjutkan setelah membunuhnya, ucap suara itu. Dan begitulah dia pun menghabisinya. Inilah yang terjadi dengan kesatria tersebut. Aku mengirimu ke sisi bapamu, jadi pujalah dia sepuasnya, dasar bajingan. Ada juga orang ini, kakek tua dengan tampang yang sangar. Hari ini adalah hari jadi pernikahanku dengan istriku. Sayang sekali, tapi aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Hari pernikahanmu, ucap orang itu. Dan begitulah akhir dari kakek tua ini juga. Bukankah ini hari pemakamanmu? Hahaha, ucapnya sambil mengejek. Ada juga perempuan lucu ini. Apa ini lantai teratas? Apa kau adalah bos dari Dungeon Tower ini? Ucap perempuan itu. Benar, akulah penguasa tower ini. Jadi begitu, syukurlah. Syukurlah karena aku sering banget tersesat, ucap perempuan ini. Sulit sekali menaiki tower ini, dasar bajingan. Tiba-tiba saja dia berekspresi seperti itu dengan muka yang sangat ganas. Sakit juga, ucapnya. Namun dia pun akhirnya dijenggut oleh monster tersebut. Suara itu berkata, "Hahaha, itu takkan terjadi karena aku cukup kesal hari ini. Sebaiknya berhenti di sini saja. Kalian pasti sudah menyadarinya, bukan sekarang? Ya, aku adalah seorang bos monster dari lantai terakhir sebuah tower. Aku adalah Baphomet. Aku adalah penguasa tower ini, juru taksir yang menilai kekayaan mainan yang datang ke sini. Aku adalah Baphomet, sang raja terakhir." Namun perasaan tersebut selalu disertai dengan kekecewaan. Yang satu ini jurusak juga. Dia merasa bosan karena lawan-lawannya tidak ada yang melebihi ekspektasinya. Pintu ini takkan terbuka oleh diriku yang berada di dalam pintu ini. Sambil memegang pintunya, dengan kata lain, aku takkan bisa pergi ke mana dunia para mainan tinggal. Aku hanya bisa menunggu di sini sampai mainan baru datang dan membuka pintu. Aku harus mencari cara untuk mengisi kebosanan yang tak tertahankan sampai para mainan itu datang. Semua ini cuma omong kosong. Kenapa? Sambil memukul pintu. Kenapa tempat ini sangat membosankan, ucapnya. Kenapa cuma aku yang terjebak di tempat seperti ini, ucap Baphomet. Namun tiba-tiba saja pemberitahuan muncul dalam sebuah handphone. Rupanya itu adalah handphone dari salah satu anggota party yang terakhir dihabisi oleh Baphomet. Ini adalah item yang dijatuhkan oleh para mainan itu. Dia pun melihat ponsel tersebut. Aku punya ide bagus. Lalu penantang yang berikutnya pun datang. Ahaha, akhirnya ini lantai terakhir, bukan? Apa kau penguasa tower ini? Dan akhirnya dia pun berakhir seperti ini. Dia tidak dihabisi oleh Baphomet karena Baphomet ingin menanyakan sesuatu. Ampuni nyawaku, ucapnya. Baiklah, tapi apa kau tahu ini? Sambil menunjukkan handphone. Bagaimana cara menggunakan benda ini, ucap Baphomet. Oh, ini adalah handphone. Ini bisa dibuka dengan Face ID atau tombol sandi, tapi kurasa Face ID bisa dibuka. Benar seperti itu ya. Lalu dia pun mengambil kepala pemilik dari handphone tersebut dan menggunakannya dengan Face ID. Ini namanya kamera depan, bisa digunakan juga untuk mengambil foto, ucap penantang tersebut. Tentang bagaimana hidup para mainan ini, apa kau juga tahu bagaimana cara menggunakan benda ini, ucap penantang tersebut. Terlihat penantang tersebut sepertinya akan akrab dengan Baphomet, namun dia memiliki niat tersembunyi. Dia tiba-tiba diam-diam mengambil pedangnya dan tiba-tiba saja dia berkata, "Saatnya kau mati." Namun Baphomet tidak selamat itu, gecerak dar. Dia pun akhirnya menjadi seperti mainan-mainan yang lain. Baphomet yang melihat handphone itu, akhirnya dia berpikir, wow, menarik juga. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku tak pernah mengumpulkan item-item yang dibiarkan oleh para mainan ini. Sambil melihat, dan akhirnya dia pun mengumpulkan beberapa item yang dikumpulkan dari para penantang Dungeon Tower. Di antaranya boneka, buku diari, lalu yang lainnya. Lalu ada juga sebuah foto wanita.
Baphomet akhirnya merasakan sesuatu. Ada masalah yang terjadi dalam diriku. Semakin aku tahu mengenai dunia para mainan, semakin besar pula keinginanku untuk melihat dunia tersebut. Kalau Tuhan itu memang ada, ucap Baphomet, apa dia juga mengabulkan keinginanku? Benar. Aku merinding memikirkan diriku, berpikir bisa berseperti mainan. Tawarnya berbunyi lagi. Itu artinya ada mainan yang mencapai lantai teratas. Sebentar lagi dia datang. Terlihat penantang tersebut yang sepertinya kali ini akan merepotkan Baphomet. Penantang tersebut cukup kuat. Tanpa basa-basi langsung menyerang Baphomet dengan serangannya. Dan Baphomet tidak mau kalah. Dia pun mengambil pedangnya dan menahan serangan tersebut. Mainan ini, ucap Baphomet, sepertinya dia tidak atau bukan orang biasa. Sambil menggunakan jurus apinya, aku adalah sesuatu yang inginkan sejak dulu. Mainan yang seperti ini. Ledakan terjadi di sana. Penantang tersebut melihat Baphomet. Baphomet akhirnya membuka dari segel dirinya sendiri, mengeluarkan jurus-jurusnya menyerang penantang tersebut. Segala perasaan ini yang telah kulupakan, sensasi ini, ucap Baphomet yang dalam serangannya. Inilah dia, inilah yang kuinginkan, ucap Baphomet sambil mengeluarkan sihir rantainya. Dia mencoba untuk menyerang penantang tersebut, namun penantang tersebut lebih hebat dari yang dipikiran Baphomet. Dia berhasil menghindarinya. Baphomet tidak mau kalah, dia mengejar penantang tersebut lalu akan menyerangnya, namun penyerang itu gagal. Dan melihat Baphomet datang, dia mengeluarkan pedang dari inventarinya. Lalu kecerak, Baphomet pun terpental ke belakang. Sudah lama, ucap Baphomet, sudah lama aku tidak merasakan hal ini, sensasi rasa sakit ini. Tapi kenapa aku merasa iri dengan mainan ini, ucap Baphomet yang akhirnya melihat penantang tersebut kembali maju ke arah Baphomet untuk menebasnya. Baphomet tidak mau kalah. Baphomet pun melaju ke arahnya dengan cepat. Dia mengambil aritnya dari magic circle-nya. Di sana dia akan langsung bertarung sekuat tenaga. Penantang tersebut menggunakan pedangnya yang dilapisi aura api yang sangat membara, sementara Baphomet mengambil aritnya dengan dilapisi aura merah dari rantai-rantai yang sebelumnya. Mereka berdua bertarung dengan seimbang. Baphomet tidak mau kalah, dia menggunakan rantai-rantai yang sebelumnya, namun kali ini dia mengeluarkan pedang dan pisau serta senjata tajam yang lain. Benda-benda itu langsung mengarah sang penantang. Aku adalah penguasa tower ini, ucap Baphomet. Namun di sana penantang itu memantulkan semua senjatanya. Dengan kekuatan apinya, seseorang berbisik padanya, meski begitu kau terjebak di tempat ini. Seseorang berbisik seperti itu pada Baphomet. Apa? Dia melihat ke belakang, namun ketika dia melihat ke belakang, itulah kesalahan dari Baphomet. Dia lengah. Penantang itu pun mengambil kesempatan tersebut menggunakan jurus terkuatnya dan menebas Baphomet. Kecerak. Mainan ini, siapa sangka mainan ini. Sambil melihat matanya, Baphomet mengingat hal terakhir. Dia adalah manusia yang bebas dan kuat. Aku juga ingin menjadi seperti itu, ucap Baphomet. Aku ingin keluar dari tempat ini menjadi seorang yang bebas dan kuat. Aku ingin menjadi manusia, ucap Baphomet dalam hatinya yang terdalam. Lalu pemberitahuan muncul, main quest. Bunuhlah Hunter Raven, hadiah semua yang Anda inginkan. Itu adalah pemberitahuan yang muncul atau sistem yang muncul dalam diri Baphomet. Tiba-tiba saja Baphomet pun ditebas lalu ditusuk juga. Sepertinya Baphomet tidak akan bisa menyelesaikan sistem tersebut karena dia akan kalah. Namun tiba-tiba saja sistem milik sang penantang berhasil. Anda berhasil menyelesaikan Tower of Abyss. Tower akan hancur dalam beberapa saat ini. Segera tinggalkan tempat ini. Sistem milik penantang mulai memberitahukan keberhasilannya. Dan begitulah Baphomet pun terlihat di sana sudah terkapar tidak berdaya. Dia akan mulai kehilangan kesadaran yang sepertinya dia akan mati. Namun ledakan terjadi di tower itu. Tower itu pun hancur. Kita dipindahkan ke beberapa saat kemudian. Di sana pemadam kebakaran berkata, aku menemukan mayat di sini. Di sini juga ada berapa banyak hunter yang mati untuk menyelesaikan Tower of Abyss ini. Lalu di sana ada yang selamat. Terlihat seseorang berdiri di sana di antara rongsokan itu. Maaf, apa kau baik-baik saja, ucapnya. Maksudmu aku?
Ya, kita pun dipindahkan ke beberapa saat sebelum tower runtuh. Baphomet rupanya masih belum kalah dengan tanduk yang patah. Dia mencoba menyerang penantang tersebut. Jelas sekali aku sudah mati saat itu. Tapi saat itu penantang tersebut tidak mau kalah. Dia mengeluarkan jurus api birunya lagi. Amaterasu, dar. Baphomet tidak mau kalah. Dia dengan sekuat tenaganya, dengan detik-detik terakhirnya, sisa-sisa tenaganya, dia tidak mau kalah dan gecrak. Dah, begitulah dia mengambil jantung milik sang penantang. Aku membunuh bajingan itu dan hidup seperti ini. Plot twist pun terjadi. Seseorang berkata, apakah adalah hunter yang menyerang tower ini? Aku ingin tahu dari mana asalmu dan siapa namamu. Ucap damkar tersebut. Namaku, nama ya. Lalu ini adalah sistem milik Baphomet. Main quest, bunuhlah hunter event, hadiah semua yang Anda inginkan. Main quest itu pun berhasil. Namaku adalah Baphomet. Dia tertawa dengan kesenangan karena Baphomet kini menjadi manusia. Kita akan dijelaskan tentang hunter. Meskipun kita semua tahu ya hunter itu apa, karena kita sudah baca atau sering nonton video tentang hunter. Tapi ya kita jelaskan lagi adalah hunter adalah yang bertarung melawan monster yang berada di dalam gate dan tower. Gate shock, fenomena di mana sebuah tower yang tidak bisa dikalahkan dalam waktu yang lama akan membuat para monster keluar di dalamnya. Kalian juga pasti sudah tahu itu kan? Setelah kejadian tersebut, orang-orang mulai berlatih dan menjadi hunter dan menyelesaikan tower. Lalu Baphomet sebagai penguasa Tower of Abyss, sebagian besar hunter mati di tangannya. Demon yang dikalahkan oleh manusia yang lebih memilih untuk menjadi manusia. Orang-orang salah paham terhadapnya sebagai pahlawan yang menyelesaikan Tower of Abyss. Baphomet yang menjadi manusia kini menjadi terkenal. Lihat ke sini hunter nih, bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan dungeon? Baphomet di sana kebingungan. Namun kini Baphomet telah menjadi manusia, kekuatannya telah hilang. Bahkan di sini Baphomet hanya sekedar penantang biasa dalam tower. Sayangnya dia kehilangan kekuatan. Dia dinobatkan menjadi penipu abad ini. Dari penguasa tower menjadi penipu. Seseorang berkata, Hyungnim makan ini. Hyungnim, apa kau bosan? Apa kau mau mendengar sesuatu yang menarik? Ucapnya Hyungnim. Namun dalam suasana yang tidak enaknya, dia tetap saja menjadi bos dalam beberapa angkatan. Hyungnim, semua orang berkata begitu. Dia menjadi pemimpin kelompok penambang dungeon. Dalam suatu tambang di dungeon, dia menjadi sebuah pemimpin dari sebuah kelompok. Lalu seorang berkata, halo semuanya, aku pendatang baru yang baru saja bergabung, mohon bantuannya. Di sana dia berkata begitu. Lalu bos penambang berkata, oh kau anak baru itu ya, semangat sekali. Terima kasih bos, ucap anak itu. Tak perlu canggung, apa kau pernah melakukan pekerjaan macam ini? Belum bos, ucapnya. Jadi jangan khawatir, cuma kerjaan tukang yang butuh tenaga saja. Tapi tambang ini sangat luas, benar tak sebesar ini minggu lalu. Itu karena para hunter yang membuka area setelah mereka mengalahkan monster, ucapnya sambil menunjuk hunter. Kau akan bekerja di area D, segera periksalah ke sana. Siap bos, kau takkan bosan di area D karena biasanya di sana banyak batu-batu langka. Lalu semuanya minggir, seseorang berteriak begitu. Dan inilah Baphomet datang di sana. Rupanya di sana dia menjadi pimpinan, bos atau semacamnya dari para penambang yang memiliki reputasi buruk. Hyungnim akan lewat. Siapa mereka? Ucap orang baru itu. Aku lupa bilang padamu ya. Kusarankan agar tak terlibat dengan mereka. Patwa itu menjelaskan, mereka adalah kelompok penjahat yang mulai menguasai tambang ini. Bajingan kejam yang merundung orang-orang yang tak mereka suka, terutama orang itu, sambil melihat sosok Baphomet. Jangan pernah macam-macam dengannya, ucap Patwa itu. Apa-apa, biarkan mereka ikut bekerja, ucap anak baru. Jika tidak ada pilihan lain. Kepala proyek sangat menyukainya karena kerjanya sangat bagus. Sambil membayangkan hal itu, kepala proyek pun datang memberikan upah mereka bulan ini. Kau melakukan hal yang bagus bulan ini juga. Ya sudahlah, berisik, terima saja. Ya kali ini kau juga melakukannya dengan bagus. Ini upah, mengucap kepala proyek, memberikan uang kepada Baphomet. Benar juga kau sudah mengirimkan dengan cara itu ya. Baiklah, bekerjalah dengan baik. Sambil dia merinding, Hyungnim, aku akan belikan makan. Ya, saat itu kau cukup menyukainya, ucap salah satu anak buahnya. Si anak baru itu melihat dengan sinisnya. Bagaimana dengan pemandian air panas? Hyungnim, aku penasaran tentang sesuatu. Tiba-tiba saja terdengar seseorang berkata demikian. Rupanya itu adalah si anak baru.
Kemana kau mengirim semua uang yang kau peroleh dari kerja? Ucap anak baru itu sambil mengangkat tangannya. Dengan muka polos dia bertanya begitu, namun geplak, dia pun ditampar oleh anak buahnya yang lain. Apa kau cari mati? Hyung Nim mengatakan sendiri, waktunya saat itu kau akan tahu ketika kau harus tahu. Aku mohon maafkan aku kali ini. Di sana Baphomet hanya diam saja dengan bergetar. Aku takkan mengulanginya saat itu. Di sana Baphomet tiba-tiba berteriak, ya. Dalam hatinya dia berkata, kamu nanya kemana aku kirim uang-uang itu? Aku mengirim itu ke dokter sialan itu. Saat itu aku jatuh ke dasar yang paling dalam. Lalu setelah dipermalukan sebagai penipu, setelah terluka parah karena monster, aku masuk ke rumah sakit, lalu dioperasi oleh dokter. Tapi aku tak punya uang buat bayar. Lalu begitulah, akhirnya aku harus menyicil uang itu sedikit demi sedikit. Dokter itu memberikan tawaran padaku. Saat aku sadar, aku sudah dipaksa bekerja di tambang ini untuk mendapatkan uang yang dikirim langsung padanya. Dan begitulah alasan kenapa Baphomet menjadi pekerja tambang, bukan sebagai hunter. Selain karena dia mungkin kehilangan kekuatannya, dia juga menjadi manusia biasa. Ya, ini lebih baik, ucapnya, tapi menyebalkan juga bekerja di tambang ini. Lalu seseorang berkata, hei penipu, sambil melempar batu padanya. Kau ini cukup terkenal ya? Kasih tahu dong bagaimana cara ingin terkenal sepertimu, ucap preman di sana sambil melempar-lempar batu. Beberapa manusia mengetahui siapa aku. Aku mengabaikan mereka. Terus-terusan aku abai, namun ketika mereka diabaikan terus-terusan, mereka malah ngelunjak, ucap Baphomet dalam hatinya. Di suatu titik aku menyadari, kan kecak. Dan preman itu pun diberi pelajaran. Aku menghajar mereka sampai babak belur. Aku menghajar siapapun yang macam-macam denganku. Ya, begitulah. Lalu ada juga orang yang lain berkata, aku dengar kau bertarung lumayan hebat, mari bertanding. Dan kecerak, begitulah dia pun juga dihajar oleh Baphomet. Aku menghajar siapapun orang yang menatapku. Setelah itu satu persatu bajungan itu mulai menempel padaku, dan begitulah mereka mulai memanggilku Hyung Nim, dan berakhir menjadi pemimpin dari kelompok yang gak jelas ini, ucap Baphomet. Dan itulah awal mula kenapa Baphomet menjadi bos gangster di dalam dungeons para penambang. Bukan begini dalam hatinya. Bukan begini kehidupan mainan yang ku maksud manusia. Yang ku inginkan itu tidak begini. Lalu tiba-tiba saja sosok monster datang di sana. Monster itu akan melukai seseorang. Ya, selamatkan aku. Dan gecerak tebasan dari seseorang menebas tangan itu. Lalu gecerak juga. Di sana para hunter berhasil menangani para monster itu. Apa kau baik-baik saja, ucap yang lain. Kami masih belum menyelesaikan area ini, jadi kau bisa tolong menjauh dari sini. Terima kasih Hunter nih, ucap seseorang di sana. Karena itulah aku bilang kau tidak boleh pergi ke arah sini. Lalu Baphomet menyadari sesuatu. Dia berkata, bukan kekuatan tak berguna yang bisa menghajar manusia. Kekuatan seperti itu. Alasan aku kehilangan kekuatan karena aku berubah menjadi manusia kah? Ucap Baphomet dalam hatinya bertanya. Kenapa aku mencoba menjadi manusia? Karena orang itu sambil mengingat sosok yang sebelumnya menjadi raja terakhir bagi Baphomet, manusia yang kuat dan juga bebas. Lalu tiba-tiba saja anak baru itu berkata, ya bagi Hyung Nim lebih keren daripada orang itu. Hunter tak sehebat itu, ucapnya. Anak buahnya yang lain juga mengiyakan. Mereka itu paling juga nambang kayak kita, kalau nggak awak kening, iya kan? Kalau mereka tak punya kekuatan, ku ajak duel juga pasti mereka kalah. Lalu seseorang berkata, aku dengar para hunter itu dapat banyak uang dari magic stone yang mereka jual saat membunuh monster. Buktinya banyak hunter yang tinggal di apartemen mahal di tempatku. Mereka itu bukan siapa-siapa, mereka hanya beruntung, ucap yang lainnya. Lagi pula uang yang kau peroleh dari bekerja keras seperti ini. Memangnya benar juga, mereka tak akan tahu nilai sebenarnya dari uang. Tak berhak mengklaim yang dirinya bebas, itulah yang dimaksud. Seseorang berkata, Hyung Nim, apa aku sedang memikirkan sesuatu yang bagus. Di sana tiba-tiba saja Baphomet tersenyum dengan sendirinya. Kenapa kau tersenyum? Aku tersenyum. Aku hanya, sambil dia berpikir demikian, aku hanya, ya karena kalian terlalu lucu, jadi bagaimana lagi lah. Siapa menurutmu yang terlucu ini? Mereka pun senang ketika Baphomet bilang mereka lucu. Ya, kami membuat taruhan siapapun yang bisa membuat Hyung Nim tersenyum untuk pertama kalinya, itulah dia yang akan menang. Benar, ini adalah perasaan yang kurasakan sebelumnya, ucapnya. Perasaan saat aku bermain-main dalam mainan yang ada di dalam tower itu. Mungkin aku menginginkan kekuatan agar bisa menikmati kesenangan seperti yang aku rasakan dalam tower. Namun sekarang aku bisa merasakan meskipun aku tak bertarung. Itulah yang kurasakan saat ini. Aku sudah menjadi manusia.
Baphomet pun tersenyum akhirnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Itu berarti tanpa kekuatan pun aku bisa melakukan sesuatu. Yang ini apa kau punya nama? Ucap seseorang di sana. Apalagi? Tapi nggak aku pakai lagi. Memangnya kenapa? Ya namaku lumayan bagaimana ya, ucap Baphomet. Pasti ada cerita di baliknya, bukan? Ucap anak baru itu. Entahlah. Kau mau menggunakan namaku? Orang tuaku mengarahkan perasaan mereka ketika membuat nama tersebut, tapi tetap saja aku tak bisa membuat mereka senang karena aku pecundang, ucap anak baru itu. Mungkin mereka akan senang kalau nama itu dipakai oleh orang sekeren Hyunim. Memangnya siapa namamu? Ya, aku sudah berulang kali menyebutkannya, ya kan? Namaku adalah Cadar. Tiba-tiba saja sebelum dia menyelesaikan menyebutkan namanya, ledakan terjadi di sana. Ledakan itu sangat besar, bahkan membakar area-area tersebut. Berhenti, tiba-tiba saja seseorang berkata begitu. Bahkan Baphomet pun terpental ke belakang. Dia sepertinya terluka parah. Apa? Aku terluka, ucapnya. Apa yang terjadi? Terlihat anak buahnya mulai terbakar di sana. Mereka berteriak, "Ya, tolong, tolong, panas, panas!" Baphomet ke sana ke sini melihat keadaan. Dia menyadari bahkan mayat sudah ada di sana. Baphomet terkejut akan sesuatu. Padahal aku mulai bersenang-senang, ya kan? Tapi akhirnya dia bangkit dari kesakitannya. Siapa kau? Siapa bajingan ini? Siapa bajingan yang telah merusak kesenanganku? Hunter Rengse memang hebat, rupanya seseorang berkata begitu. Saat kalian berdua sekaligus menyerangku, aku sedikit kewalahan. Ini adalah orang yang sebelumnya terkena serangan monster tapi diselamatkan oleh Hunter. Entah bagaimana, tapi sepertinya dia adalah seorang penjahat. Aku mendapatkan sesuatu yang menarik ketika menyusup dalam dungeon, ucapnya. Aku sangat menginginkannya. Dia adalah begal Hunter, ucap Hunter di sana. Begal Hunter? Aku kira itu cuma sekedar rumor. Hunter yang membegal Hunter lainnya cuma untuk mencari item mereka. Ya, pemula itu tidak orang seperti ini adalah begal Hunter, ucap Hunter yang lain. Cuma setengah dari yang kau katakan, tapi itu lumayan benar, ucap sang begal. Lalu apa ada yang selamat? Ada beberapa orang yang terluka, ucap Hunter perempuan. Dan mungkin mereka selamat setelah diobati. Tapi kesempatannya rendah. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Kita harus fokus dengan pertarungan, ucap Hunter perempuan itu. Di sana, Hunter laki-laki hanya bisa terdiam. Apa kau ingin bicara sesuatu? Tidak mungkin kan? Jadi kau ingin kita kabur? Itu maksudmu? Dia adalah Hunter rank B. Kita tak punya kesempatan. Tetap saja kita tidak bisa meninggalkan orang-orang biasa itu sendirian, ucap Hunter pria. Namun saat dia berkata begitu gecrak. Kalau begitu, apa kau ingin tahu cara untuk menang? Lebih baik kita main di luar sana. Dan begitulah Hunter itu pun dihabisi oleh si begal. Tersisa dari Hunter perempuan. Dasar sialan, ucap perempuan itu yang marah menerjang sang begal. Hunter seharusnya tak boleh terbawa emosi, ucap sang begal, atau mereka akan langsung mati. Dan begitulah Hunter perempuan itu pun terkena jurusnya. Dia kehilangan kakinya. Keluarlah, ucapnya. Dia membuka portal dimensi. Terlihat beberapa orang keluar dari sana. Dia membawa orang-orang yang lain, sepertinya para begal juga. Mereka tersenyum. Besarnya dungeon ini. Hunter perempuan yang baru saja dibuntungkan kakinya. Aku menyerang lehernya karena dia tak berhenti teriak. Aku rasa tidak akan masalah, ya kan? Ucapnya sambil berkata demikian. Yang paling mahal adalah mata, tapi setidaknya wanita ini masih hidup. Hunter perempuan itu mendengar kata-kata mereka. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Sambil dia takut dengan apa yang akan terjadi kemudian. Kita mungkin bisa menjual yang satu ini dengan harga tinggi. Dia itu Hunter Rengse pula. Tapi apa yang kalian ingin lakukan dengan orang ini? Sudah kubilang padamu sebelumnya, kalian ini hanya setengah benar. Kami menutupi identitas kami sebagai begal, tapi sebenarnya kami adalah... Dia menjelaskannya. Namun tidak, tolong aku. Dia adalah penjual atau organ-organ tubuh yang dijual manusia ya oleh mereka. Hunter ini memakai equipment yang lumayan mahal. Kita tak bisa juga menjualnya karena ini adalah harta mereka. Jadi tinggalkan saja, ucapnya. Apa yang terjadi kalau kita menggunakannya? Namun di sana sang perempuan terus berteriak, selamatkan aku, selamatkan aku. Dengan senjata kekuatanmu menurun setengah dari akan menjadi tolong. Seorang berkata begitu. Ayolah, perempuan ini terlalu berisik, ucap salah satu orang di sana. Apa kau pikir akan ada yang menyelamatkanmu? Namun gecrak. Ya pun tiba-tiba kepalanya lepas dari tubuhnya. Kalau memang terjadi, kau harus menggunakan keberuntunganmu itu seumur hidupmu. Dan apa yang terjadi? Ucap kepala itu yang sudah terlempar
dari badannya. Apa yang terjadi? Terlihat sekarang sudah ada sosok Baphomet di sana. Dia berkata, "Siapa?" Tiba-tiba pemberitahuan muncul. Hidden Quest selesai. Rasakan kemarahan terhadap manusia. Hadiah kekuatan yang Anda inginkan. Bajingan-bajingan itu akan bayar karena merusak mainanku, ucapnya. Baphomet menatap mereka dengan serius. Sebelum kejadian Hunter itu atau begal itu terpenggal, Baphomet melaju ke arah mereka. Dia mengambil sebuah pedang, lalu pemberitahuan muncul. Saat menggunakan item yang dimiliki orang lain, kekuatanmu akan menurun menjadi 0%. Lalu tiba-tiba saja sistem terjadi error. Pasif Baphomet diaktifkan. Master of Weapon berhasil diaktifkan. Skill Weapon Thief otomatis digunakan karena pengaktifan pasif Master of Weapon. Dan begitulah kepala orang itu pun terpenggal dari badannya. Lalu orang yang berikutnya juga kepalanya terpenggal begitu saja. Si begal atau ketua begal melihat ke belakang dengan mata yang sinis. Apa yang terjadi? Apa-apaan itu? Survivor ya? Apa yang kau bicarakan? Ucap sang begal. Kalian, ucap Baphomet. Hei, bukankah kau terlalu tua untuk bermain dengan mainan? Apa maksudmu mainan? Sambil berteriak begitu, ucap sang begal. Namun di sana Baphomet tidak peduli dengan apa yang dikatakan. Dia langsung melaju ke arahnya. Dia berkata, "Apa yang kalian lakukan? Cepat segera cari posisi. Bajingan itu Hunter kah? Mari kita tes seberapa kuat dia," ucap begal. "Segini banyak mangsa sekaligus cukup tak biasa, ya kan?" ucap Baphomet dalam hatinya. Lalu tiba-tiba saja kedua orang anak buahnya pun menyerang Baphomet dengan pedang mereka masing-masing. Namun pedang mereka langsung ditangkis begitu saja. Kedua orang itu terkejut dengan apa yang terjadi. Apaan itu? Lalu gecrak. Dia pun disundul oleh kepala Baphomet. Namun bukan hanya sundulannya saja yang datang, tapi pedangnya pun menancap di antara kedua bola matanya. "Cih, bajingan," ucap orang yang lain. Baphomet lompat ke atas, mengambil tangannya dan gecrak. Dia pun dipenggal. Menjadi korban berikutnya, Baphomet melihat sang ketua begal dengan sinisnya. "Orang ini," ucapnya sambil tertawa. "Kau lulus." "Apa maksudmu?" sambil dia terus menyerang Baphomet. "Kau lulus, kau cukup berharga. Apa rankmu, Dia bertanya begitu. "Rank C?" Tidak, sepertinya kau di atas rank C," ucap sang ketua begal sambil berteriak. Dia menggunakan jurusnya menyerang Baphomet namun tidak kena. "Kenapa Hunter seperti bersembunyi sebagai tukang bully? Jangan bilang kau ada di sini karena urusan. Maafkan aku mengganggumu. Tapi ya bagaimana ya, mungkin saja perbuatanku menjadi bantuan untukmu tanpa kau sadari, ya kan? Lagi pula kau sudah salah macam-macam denganku," ucap sang ketua begal sambil melaju ke arah Baphomet. Dia pun menggunakan jurusnya. Baphomet beberapa kali terkena tebasan oleh sang ketua begal dari mulai tangan, kaki, perut, lalu tangan kembali. Dia tidak bisa menghindari serangan dari sang ketua begal. Baphomet berusaha mengikuti kecepatannya dengan matanya. Chainsword ini adalah counter dari bajingan yang percaya dengan kemampuan tubuh mereka. Ketua begal menggunakan Chainsword-nya, mengubah pedang menjadi chainsword atau rantai besi. Menjadi semakin efektif saat melawan orang yang belum punya pengalaman menjadi hunter. "Kau adalah barang yang berharga, jadi akan kupastikan tidak akan membunuhmu," ucap sang ketua begal. Baphomet di sana mencoba untuk berkonsentrasi dan gecrak. Dia pun terkena jurusnya lagi. Namun kalau gerakan berikutnya, pasif Baphomet Outburst telah berhasil diaktifkan. Pemberitahuan muncul. Baphomet tiba-tiba terkena serangan. Saat terkena pendarahan hebat, semua status akan meningkat 15%, ucap pemberitahuan tersebut. Baphomet tidak mengerti dengan apa yang terjadi, tapi dia menahan semuanya. Ketika dia berkata begitu, sebuah pukulan datang ke arah mukanya dan Hunter begal itu pun langsung terpental ke belakang. Lalu Baphomet yang tidak mau mengendorkan serangannya, dia kembali menyerang dengan pedangnya, namun berhasil ditahan. "Kekuatannya sebesar ini," ucap sang begal. "Apa-apaan orang ini?" Baphomet yang tidak mau mengendorkan serangannya kembali menyerangnya. Dia mencoba menyerangnya dari bawah. Bajingan ini bahkan tak punya secuil pun kenaifan dan keraguan saat serangannya terasa seperti ingin membunuhku, dan kekuatan fisiknya lebih kuat dariku. Baphomet mulai serius. Dia menghindari beberapa serangan dari Chainsword milik sang begal. Lalu sang begal pun yang mulai panik karena Chainsword-nya mulai bisa dihindari. Tiba-tiba saja melihat sosok yang sangat gelap dengan mata yang merah menakutkan. "Siapa yang sebenarnya bertarung denganku ini?" sambil melihat sosok Baphomet yang sebenarnya. Dia tidak terlihat seperti manusia dan gecrak. Tangan kanannya pun tertabas oleh Baphomet. Dia kehilangan tangan kanannya. Tangan itu
untuk mainan yang selalu mendukungku, ucap Baphomet dengan wajah sinisnya. Dasar sialan, ucap Hunter begal itu, dan gecerak, tangan kirinya pun tertebas lagi. Lalu tangan itu untuk mainan yang selalu diam dan menurut padaku, sambil membayangkan orang-orang yang peduli padanya. Kaki kirimu untuk mainan yang selalu makan si cabai itu. Lalu dan yang ini juga, gecerak. Dia pun akhirnya tidak kuat dengan siksaan dari Baphomet. Dia memohon untuk hidupnya. Berhenti. Kakimu masih ada satu lagi, dan yang ini bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Siapa kau sebenarnya? Ucap begal itu kepada Baphomet. Karena kau membuatku marah. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh begal itu. Dan begitulah dia pun menusuk lalu menarik dari dada ke arah wajah pedangnya. Konsekuensi besar selalu mengikuti mereka yang menginginkan kekuatan besar. Manusia yang diberikan padaku. Manusia ada yang hidup. Sambil dia berkata demikian, lalu tiba-tiba saja dalam kepala Baphomet terdengar suara, bunuh mereka. Bunuh mereka, kau adalah makhluk yang diciptakan untuk membunuh manusia. Suara itu berkata demikian. Baphomet kini sudah kehilangan kesadarannya. Bahkan Hunter perempuan yang sebelumnya akan dipersekusi oleh para begal itu akan dihabisi oleh Baphomet. Dalam hatinya dia berkata, bunuh mereka. Seseorang berkata begitu dalam kepala Baphomet. Seseorang sampai di sana. Manajer, ada orang yang selamat di sini. Namun saat Baphomet akan membacok wanita tersebut, dia melihat kedatangan dua orang di sana. Satu orang mencoba untuk membunuh yang lainnya yang selamat. Lalu apa yang di sana? Tumpukan daging manusia. Apa itu sebenarnya? Apa yang terjadi di sini? Lalu seseorang yang di belakangnya, aku sudah di sini. Kau bisa hentikan hal itu. Lalu, ucap Baphomet, siapa itu? Baphomet yang melihat ada manusia yang lain datang. Manusia dua orang. Namun di sana dua orang yang baru datang berkata, dia tidak mirip dengan orang yang kita cari. Lalu di sana Baphomet tidak mau mendengarkan apa yang mereka katakan. Mereka sudah menjadi target Baphomet berikutnya. Dua orang. Rasakan ini. Tapi aku merasa pernah melihat wajah orang itu sebelumnya, ucap orang di sana. Lalu si kacamata berkata, sudahlah, aku tahu dia siapa. Yang menyadari bahwa dia adalah Baphomet, sang Hunter begal atau penipu yang dikenal Baphomet. Si Hunter kacamata menggunakan jurusnya. Sebaiknya kau tidur terlebih dahulu. Kecerak, dia pun disintrik jidatnya. Dan begitulah Baphomet pun kehilangan kesadarannya. Apa-apaan barusan itu? Ya, kata dalam tempurung, apa maksudmu? Kau pasti tak menyadarinya saat kau berkuasa sebagai monster dalam tower, iya kan? Terlihat Baphomet sepertinya kini mengalami mimpi yang sangat buruk karena dia ditusuk oleh Hunter pahlawan yang sebelumnya dialah lawan di tower. Kau itu lemah, ucapnya, hanya kematian yang menunggu orang lemah. Dan dia pun bangun dari mimpi buruknya. Apa yang terjadi? Apa-apaan itu? Di mana aku? Terakhir aku berada di dalam tambang, tapi di mana ini? Seorang dalam speaker berkata, apa kau bisa mendengarku? Akhirnya kau bangun. Siapa kau? Ucap Baphomet. Lalu orang yang dalam speaker itu berkata, sang penipu handal ya. Pantas saja wajahmu terasa familiar. Kau adalah penipu handal yang tertangkap menipu semua orang dengan mengaku menyelesaikan Tower of Abyss. Tapi sekarang penipu itu malah membunuh Hunter yang kami kejar. Kau ingin menipu orang lain lagi, ucapnya. Atau kau ingin membunuh para Hunter itu? Hunter membunuh? Apa maksudnya bajingan ini yang kucing cancingan itu, ucap Baphomet. Aku sudah menyelidiki sedikit tentangmu. Aku dan tak percaya apa yang muncul seperti ini. Kau seperti orang yang tiba-tiba muncul di dunia ini. Status pendaftaran Hunter tidak ada. Kau bahkan lebih kuat dari Hunter yang B. Orang yang tak memiliki lisensi Hunter namun memiliki kemampuan awakening, ucapnya. Kau ini sebenarnya siapa? Bertanya pada Baphomet. Namun tiba-tiba saja sebuah pukulan tangan mendekat ke arah wajahnya. Berdasarkan jawabanmu, apa yang akan kami lakukan padamu pasti dar. Dia pun memukul kaca yang ada di depan wajahnya. Baphomet berkata, dasar kau banyak bicara. Kau memandangku lewat kaca dan mencoba mendaratkan rasa takut padaku. Jangan mimpi bajingan. Penipu, kau bisa siapa saja seperti ini. Kalian sendiri yang menganggapku sebagai pahlawan. Kalianlah yang seenaknya. Hunter yang ada di tambang itu adalah incaran kalian. Memang benar aku yang membunuhnya. Terus memangnya kenapa? Apa kau sedih atau meratapi kesalahanku?
Bodoh amat dengan semua itu, mereka lah yang membuatku marah terlebih dahulu, ucap Baphomet. Lalu akan kupotong-potong tubuhnya sampai tak ada lagi yang mengenalinya, sampai tak ada lagi orang yang tahu bahwa dia itu pernah ada di dunia ini. Bagaimana kalau kau merasakan yang sama dengannya, ucap Baphomet pada si kacamata. Namun tiba-tiba saja si kacamata malah tertawa. Hahaha. Apa kau pikir bisa membunuhku, ucapnya. Lalu dia pun masuk ke dalam ruangannya, menunjukkan jati dirinya. Sekarang kalau diperlihatkan lagi diriku, apa yang akan kau lakukan, ucap sang kacamata. Di sana Baphomet terkejut dengan sesuatu. Apa ini? Dia merasakan sensasi yang sebelumnya pernah dia rasakan saat bertemu dengan hunter yang sangat kuat. Baphomet di sana tidak mau kalah, dia langsung menerjang ke arah hunter kacamata itu. Namun ledakan terjadi di sana. Baphomet lah yang terbaring. Jadi kau memang mengalami awakening ya. Baru saat itu serangan yang bagus, ucap si kacamata. Kalau begitu aku juga akan memperkenalkan diri. Kami adalah badan intel negara yang dibuat secara rahasia untuk menangani kejahatan yang berhubungan dengan hunter. Nama intel kami adalah Rogue. Hunter yang kau bunuh adalah incaran kami. Dia juga akan membunuh di tempat ketika kami melihatnya. Kejahatannya adalah melanggar hak asasi manusia, lalu menyamar sebagai hunter yang lain, lalu menjual organ mereka juga. Ada rumor di kalangan konglomerat kalau kau bisa hidup panjang jika memakan organ yang mengalami awakening. Sambil mencekiknya dia menjelaskan semua itu. Kau membunuh 5 orang dengan brutal. Kami sudah melihat mayat-mayat mereka dan kau mencincang mereka seolah rapi pasukan oleh profesional. Seorang yang baru saja mengalami awakening sangat jarang membantai orang seperti itu. Meski kau mungkin punya bakat untuk membunuh, tapi pengalamanku, kau sepertinya punya nilai tinggi, dan kalau orang tersebut adalah pembunuh berpengalaman yang telah membunuh banyak orang sebelumnya. Karena informasi yang kutemukan tentang dirimu hanyalah kau adalah sang penipu, mencoba bicara padamu untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh dirimu sebenarnya. Dia membuatku kesal, ucap Baphomet dalam hatinya. Aku mau mendengarkan apa yang telah kupikirkan tentangmu. Aku butuh pengorbanan besar untuk menjadi manusia, dalam hatinya Baphomet berkata. Dan aku bahkan tak bisa bertaruh seimbang melawan seorang sepertinya. Kau terlahir dengan bakat kejahatan alami. Kau tak akan bisa dihentikan, suatu hari kau akan menjadi hunter kriminal yang akan kami buru, ucap sang kacamata. Namun Baphomet tidak mendengarkan semua itu. Dia hanya berpikir, kalau saja kekuatanku tidak hilang, kalau saja aku punya tubuh bebas seperti orang itu. Karena itu adalah kemungkinan ini. Lalu orang ini juga akan tunduk di hadapanku jika aku punya kekuatan itu, ucap Baphomet. Harus dilenyapkan, ucap sang hunter itu yang terdengar tiba-tiba saja berkata demikian. Baphomet merasakan ketakutan untuk yang pertama kalinya. Dia merasa panik dan kita pun dipindahkan ke scene pusat administrasi hunter. Terlihat seseorang berkata, halo, ada yang bisa saya bantu? Dan sepertinya di sana sudah muncul sosok Baphomet yang akan mendaftar sebagai hunter. Sebelumnya kita akan diperlihatkan, dia berkata, apa kau takut, ucap si kacamata. Bahkan kami tak bisa membunuh orang begitu saja. Kalau kau sekuat itu, kau mungkin bisa sedikit berguna. Jadilah hunter untuk Rogue, ucap kacamata. Kau harus menggunakan insting bakatmu untuk Rogue. Lalu, dan beginilah akhirnya Baphomet pun mendaftar menjadi hunter. Aku ingin daftar sebagai hunter, ucapnya. Begitu ya, kalau begitu saya butuh KTP dan skor bakat Anda. Kami akan mengubah sedikit identitasmu, ucap kacamata, yang memberikan identitas palsu pada Baphomet. Kami juga akan minta bantuan para institusi lain untuk memasukkan skor bakatmu. Dan begitulah akhirnya kacamata pun berkata, kebiasaan itu diperbuat untuk membedakan nama dari hunter dari orang biasa. Kau tak bisa mendaftar kalau kau tak menentukannya. Apa ada nama lain yang ingin Anda terapkan atau beberapa rekomendasi kau butuhkan? Namun di sana Baphomet tersenyum. Aku akan menyesal karena memberiku kesempatan sekarang. Baiklah, panggilan hunterku adalah Baphomet. Sambil tersenyum dia berkata demikian. Baphomet adalah nicknameku. Setelah menjadi hunter, kini dia menjalankan misi pertamanya, yaitu membersihkan dungeon atau gate. Di dalam dungeon dia bertemu dengan beberapa monster serigala. Dia tidak menggunakan senjata, hanya menggunakan kepalan tangan dan tendangannya saja. Namun dengan begitu, dia tetap bisa membantai mereka semua. Dia berdiri di antara para monster itu, dan muncullah beberapa monster yang kuat yang sepertinya adalah monster boss di dungeon tersebut. Dia mencoba menyerang Baphomet, namun saat itu Baphomet berkata, tunggu.
apa? Monster itu terkejut dengan apa yang dilakukan Baphomet. Dia berkata, "Datanglah." Baphomet mengangkat tangannya seolah-olah akan terjadi sesuatu, namun tidak terjadi apa-apa. "Mereka tidak datang," ucap Baphomet. Monster yang merasa dikerjai langsung marah dan menghajar Baphomet begitu saja. Namun tiba-tiba saja yang dia rasakan hanyalah kesakitan karena Baphomet lebih dulu memukulnya. Begitulah Baphomet pun berhasil melancarkan serangan pukulan pada monster bos tersebut, dan akhirnya dia pun mengalahkan monsternya. Dalam pikirannya dia berkata, "Kekuatanku belum sepenuhnya kembali. Aku hanya bisa menyimpulkan satu alasan kenapa kekuatanku belum kembali." Dan quest selesai, pemberitahuan muncul. "Marahlah untuk seorang manusia. Hadiah yang kau inginkan adalah kekuatan." Kekuatan yang kau inginkan ya. Tujuanku adalah membunuh hunter kriminal itu. Jadi itulah mengapa aku hanya mendapatkan kembali seporsi kekuatan secuil ini. Selain itu, apa-apaan ini?" sambil melihat pemberitahuannya. "Selama aku tinggal di tower dan bahkan sekarang aku hampir menjadi manusia, mengapa ini terus menuntut banyak hal dariku? Benda apa sebenarnya ini?" yang bertanya-tanya karena tidak tahu soal quest dan yang lainnya. Belum tentu jawabannya bisa kudapatkan hanya karena aku memikirkannya. Dia pun berjalan pulang. "Aku telah memutuskan apa yang akan kulakukan mulai dari sekarang," ucap Baphomet. "Jika kekuatanku hilang, aku hanya perlu mendapatkannya kembali. Aku sangat terbiasa kok mulai dari bawah," ucap Baphomet. Namun seseorang tertawa. "Hahaha, apa kau adalah Baphomet itu?" Sambil dia merasakan sesuatu energi yang gelap ada di belakangnya. Ketika dia berbalik, Siapa itu?" "Kau ini seorang caper ya?" dia berkata demikian. Rupanya itu adalah si manajer cabang atau si kacamata. "Kau ini sedang caper ya?" ucapnya. "Apa maksudmu? Orang gila macam apa yang memakai nama bos tower sebagai kode name mereka?" Sambil melihat nama Baphomet yang didaftarkan. "Itu adalah panggilan dari manajer tim. Aku yakin kau sudah memberitahumu untuk tidak melakukan apapun yang bisa menarik Asgard, bukan? Kenapa kau melakukannya sendiri? Sepertinya kau punya keadaan kepada orang-orang yang menuduhmu sebagai penipu ya. Rumor tentangmu telah menyebar di antara para hunter, jadi reputasimu memang sudah buruk sejak awal." Baphomet yang bodoh amat dia mengorek kupingnya. Dan juga hasil investigasi untuk Tower of Abyss telah keluar bahwa Hunter Raven yang telah sebenarnya menuntaskan tower itu. Baphomet mengingat nama itu, Hunter Raven, hunter yang berjuang atau bertarung dengannya sampai akhir. Maka dari itulah semua menjadi lebih buruk lagi karena hunter top dari selatan mati telah mengorbankan nyawanya untuk membunuh Baphomet. Sekarang kita harus memikirkan suatu cara untuk mengatasi hal yang lainnya. Namun tiba-tiba Baphomet berkata, bodo amat lah. Menurutmu aku harus berhati-hati di sekitar orang-orang itu. Aku tak peduli apa yang orang mereka katakan. Katakan saja apa yang mereka ingin katakan. Aku tidak ingin mendengarnya. Mereka membuatku muak. Aku hanya perlu menjadi lebih kuat lagi agar mereka yang bergosip tentangku tak berani membuka mulutnya lagi tentangku, ya kan? Ucap Baphomet percaya diri. Apa kau sangat yakin itu bisa mengatasinya? Ucap sang manajer cabang. Nikmatilah konsekuensi dari keputusanmu sendiri. Kutunggu kau di Pulau Jeju. Kita pun sampai di Pulau Jeju. Dan begitulah Baphomet pertama kali melihat orang-orang yang di Pulau Jeju, pertama kali melihat laut dan yang lainnya. Apakah itu laut? Laut yang kulihat dari hasil pertempuran itu dalam handphone. Jadi ini seperti ini ya. Lalu seseorang berkata di sampingnya, ayo kita naik taksi dari sini, masih ada 2 jam sebelum demo. Namun Baphomet langsung pergi ke sana. Wow, lautan, yuhu. Udik banget nih orang dalam hatinya. Dia berkata, aku tak biasa melihat ujungnya. Itu luar biasa, dia adalah seorang yang tak bisa kupercaya. Apa kau akan tetap memakainya? Sambil mengobrol dengan kacamata. Kau ingin memakainya setelah sejauh ini? Taeyong, kau sudah tahu kan pekerjaan ini sepertinya tak bisa dilakukan oleh biasa. Ucap si kacamata pada Taeyong. Kita butuh seorang yang sedikit gila. Dan lagi kita perlu tetap mengawasinya. Jika dia mencoba macam-macam, maka kita tinggal habisi saja. Lalu Baphomet pun di sana yang melihat orang-orang bule yang ada di Pulau Jeju pertama kali. Ini apa ini? Beda ras, berbeda mainan. Bicara apa ya sebelumnya? Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka bermata biru lalu berambut kuning. Berhentilah bermain-main, ucap Taeyong sambil menyeret Baphomet. Kau mempermalukan negara kami, dasar bodoh. Dia pun diseret oleh Taeyong. Kita sampai di asosiasi hunter, mungkin cabang Jeju ya. Orientasi untuk hunter baru akan diadakan di sini.
Orientasi ini adalah sebuah program pelatihan untuk membuat hunter baru beradaptasi dengan baik. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu, ucap Baphomet? Bukankah para hunter hanya perlu mengalahkan beberapa monster saja? Ya, itu benar sih, tapi karena ada lebih banyak atasan generasi tua di Korea, maka dibandingkan rata-rata seperti ini. Bagaimana ya menjelaskannya? Bukan maksudku aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itulah intinya. Tak seperti negara lainnya, para hunter ditunjuk oleh negara mereka, jadi mereka berencana untuk memanfaatkan mereka sesuka hati mereka, ucap Taeyong sambil memberikan beberapa lembar uang. Aku akan menyediakan barang-barangmu, kartu identitas, lalu sebuah handphone ini untukmu. Wah, sebuah handphone untukku ya. Terima kasih telah memberikannya padaku. Baphomet senang karena dia punya identitas baru, lalu handphone baru juga. Jadi aku bisa memanggilmu Cha Minwoo saat kita berada di luar, oke? Nama lain atau nama manusia Baphomet adalah Cha Minwoo, namun kita akan tetap memanggilnya Baphomet. Lalu Taeyang berkata, waktunya sudah hampir tiba, sebaiknya kau masuk ke dalam. Aku akan masuk ke dalam ya. Apa kau akan ikut bersamaku? Kau akan sedikit mengawasiku, bukan? Ya, dia cepat menyadarinya juga. Namun nanti kau juga akan tahu ketika kau sudah di dalam. Dan begitulah, akhirnya di dalam pun sudah banyak orang. Halo para hunter baru, ucap seseorang yang di atas podium. Aku akan menjadi manajer acara untuk orientasi kali ini. Dan yang menjadi pembawa acaranya adalah si kacamata. Namaku adalah Ma Seung-un. Lah, begitulah. Seminarnya pun terjadi. Dan makan siang pun kini sudah waktunya. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Kenapa kau di sini, kacamata? Ucap Baphomet. Bukankah kau adalah bagian dari rogue atau semacamnya? Kecilkan suaramu, ucap kacamata. Kecilkan suaramu, seorang bisa saja mendengarmu. Yang mereka tahu aku adalah anggota Central Hunter Management, kau mengerti? Ternyata kau sampai mengecoh semua orang ya, ucap Baphomet. Lalu Seung berkata, tetap saja lebih baik daripada penipu abad ini, ya kan? Lihat semua orang itu sambil membicarakan Baphomet. Mereka semua telah membicarakanmu dari tadi. Mereka pasti sudah sangat akrab setelah apa yang mereka lalui bersama mereka. Karena Baphomet itu, bajingan penipu itu ya. Kode name-nya adalah Baphomet. Dasar gila, ucap orang-orang lain di sana. Jadi untuk seterusnya tolong jangan bertindak seakan-akan kau mengenalku. Aku tak ingin diperlakukan seperti orang buangan seperti kau juga, kau tahu. Lalu seseorang berkata, manajer, cepatlah kemari. Di sana Baphomet berkata, oke, baiklah, aku akan melakukan saja semaumu. Dan manajer pun pergi ke arah sana. Dia hanya melihat Baphomet makan di sana sendirian. Namun ketika makan sendirian, Baphomet terlihat senang. Kenapa dia terlihat bahagia begitu? Apa dia berusaha untuk menikmatinya karena memang dia tak mampu betapa polosnya dia? Sambil melihat muka wajah Baphomet yang bahagia, tetap saja melegakan, mentalitasnya cukup kuat untuk bertahan di antara manusia-manusia seperti ini. Sambil melihat orang-orang yang sinis pada Baphomet. Lalu apa yang terjadi? Mengapa Hunter Rank A ada di sini? Apa maksudmu? Apa kau tahu mendapatkan pengumumannya? Beberapa Hunter Rank A sedang memulai program pelatihan spesial hari ini. Bukankah itu sudah diatur untuk minggu depan? Ucap Taeyang. Tapi tanggalnya bagaimana? Bukankah itu sudah diatur, tanggalnya berubah terus dan pada akhirnya ditetapkan pada hari ini. Jadi wajar saja kalau kau bingung. Di sana kacamata berpikir itu juga bisa memberikan pengaruh buruk atau baik untuk para hunter baru. Benarkah? Pengaruh baik ya, tapi mengingat kelakuan si Baphomet itu, kecuali satu orang ini kerasa dia tidak akan mendapat pengaruh baik dari orang itu. Sambil melihat Baphomet yang terpesona dengan makanan yang ada di depannya, aku penasaran tentangnya karena aku tak merasakan keinginan untuk makan di saat aku masih menjadi demon, ucap Baphomet. Dan aku telah memakan banyak sup dan nasi ramen, tapi aku belum pernah mencoba hal yang seperti ini. Aku harus mencobanya. Apa yang harus katakan di saat seperti ini ya? Ya, ini dia. Selamat, Mak. Namun dia sebelum berkata begitu, dia pun disiram oleh air, oleh seseorang menyiramnya. Wah, apakah itu Tuan Baphomet yang terkenal itu? Ucap seseorang di sana yang sepertinya menyimpan dendam pada Baphomet. Dia berkata, senang bertemu denganmu Tuan Baphomet. Aku senang dan penasaran melihat seperti apa wajah sombongmu itu. Tapi ternyata kau cuma manusia ya. Orang ini adalah Leon, Hunter kelas A. Bajing hewan, apa yang kau lakukan? Lalu di sana Leon berkata, apa maksudmu, apa yang kulakukan? Aku hanya menyampah Hunter Baphomet ini. Jangan bertindak saya maunya. Orang-orang menyaksikan di sini. Bagaimana mungkin aku membiarkan begitu saja setelah aku melihat bajingan ini? Ucap Leon. Aku minta maaf, namun aku juga tak sepenuhnya tak bersalah. Ucap orang itu. Kami kehilangan banyak hunter karena Baphomet menggunakan kode nama itu. Kau membuat terlihat mengejek para hunter lainnya. Ucap
orang yang baru datang. Aku sarankan kau memilih sesuatu yang lebih baik. Namun ketika sebelum omongannya selesai, Baphomet menuangkan semua makanannya ke Hunter Leon. Si Porenges orang-orang terkejut dengan apa yang dilakukannya. Oh tidak, manajer tim, tidak. Leon kesal. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah bosan hidup bajingan? Ucap Leon. Namun di sana Baphomet tidak peduli. Hanya karena sebuah nama kalian buat keributan, dia juga tak akan hidup lagi hanya karena aku memakai namanya. Apa yang kau katakan bajingan? Dari apa yang kulihat kalian lakukan hanyalah menyombongkan betapa lemahnya kalian. Apa maksudmu? Ya, aku mengerti, ucap Baphomet. Kurasa kau memang tak cukup hebat untuk melakukannya, iya kan? Apa aku menyinggungmu? Ucap Baphomet. Apa kau sudah cukup bicaranya? Leon bersiap dengan kepalan tinjunya. Sebuah skill buff meningkatkan physical ability sedang aktif. Pemberitahuan muncul. Baphomet, bajingan itu membunuhnya. Aku akan beritahu padamu. Qinghuan, tinjumu sungguh kuat, ucap seorang di sana. Aku kesulitan menahannya. Sambil mengingat-ingat pujian dari Hunter Raven. Rupanya dia ingin membalaskan dendam Hunter Raven yang dikalahkan oleh Baphomet. Sepertinya kau akan lulus ujian rank A dengan mudah, ucap Hunter Raven dalam bayangannya. Dan begitulah tinju Qinghuan atau Leon pun dilancarkan ke arah Baphomet. Namun sebaiknya kau menghindarinya atau bertahan ya. Dalam hati Baphomet berkata begitu. Apapun yang kau pilih tetap saja hasilnya pertumpahan darah. Tapi bertarung di sini berarti melanggar aturan. Tapi bagaimana ya? Tiba-tiba saja seseorang di sana menghentikannya. Pukulan itu berhenti sebelum mengenai Baphomet. Qinghuan atau Leon melihat orang yang menghentikannya, dan orang itu adalah Hunter itu. Siapa dia? Dia adalah adik laki-laki dari Hunter Raven, ya kan? Dan benar saja itu adalah adik laki-laki Hunter Raven. Memangnya Raven punya adik, ucap Baphomet dalam hatinya. Kau tidak tahu, dia cukup terkenal loh. Dia adalah Hunter rank A termuda, Griffin, nama codename-nya. Griffin, lama tidak berjumpa, ucap orang di belakang Leon. Aku tidak menyangka kau akan datang berlatih hari ini, tapi senang rasanya kau dapat. Diamlah, ucap Leon. Kau benar-benar menyebutnya seperti ini walaupun sebrengsek ingin datang seenaknya. Hei Qinghuan, ucapnya. Dia tidak salah, ucap Griffin. Jika saja kakakku berhasil membunuh Baphomet dengan lebih cepat, jika lebih kuat, maka dia tidak perlu mati saat menyelesaikan tower itu. Dasar kunyuk kecil. Namun tiba-tiba saja sang manajer cabang Seang datang. Lagi pula banyak saksi di sini. Ayolah, sudah saja pertempuran kalian. Leon marah di sana. Sebagai seorang dari tim manajer intelijen Hunter, bukankah itu sudah tugasmu untuk menghukum bajingan seperti dia? Namun di sana kacamatanya tersenyum. Begitukah? Kalau begitu aku minta maaf. Lalu kacamata mengobrol dengan Baphomet. Hei, apa aku boleh mengobrol denganmu sebentar? Kenapa aku harus ngobrol denganmu? Diamlah, ikuti aku, ucap Leon. Lalu Baphomet pun pergi bersama si kacamata sambil dilihat oleh Griffin, adik dari Hunter Raven. Lalu saya adalah Han Xiaojung. Saya akan menjadi host dari program mengenai sistem ini. Dia pun kembali mengikuti seminar. Bagi para hunter yang belum berpengalaman dalam menggunakan sistem Windows, kami telah menghubungkan program yang dikembangkan oleh tim manajemen intelijen jadi lebih mudah dan efektif. Namun di sana seseorang berkata, pukul aku sekali. Rupanya itu adalah si kacamata yang merasa geram. Apa kau bilang? Pukul aku sekali. Apa kau sudah gila? Kenapa sikapmu tiba-tiba begini? Ucap Baphomet. Jika aku tidak merekatmu, maka semua ini tidak akan terjadi. Ini semua adalah salahku. Sialan. Jadi berikan saja padaku, cepatlah. Lalu Baphomet berkata, benarkah? Kalau begitu aku tidak akan menyimpan kekuatanku. Akan kuhajar kau sekali. Ya ilah. Jadi kau ingin aku ngapain memangnya? Kau ingin aku diam saja ketika kau dihina begitu? Ya, tahan dirimu sebaiknya sampai lebih kuat. Kau ini lemah. Ingat dirimu, kau ini manusia lemah, ucap si kacamata. Dia berkata begitu. Ketika kau bertambah kuat, tidak ada orang yang berani semena-mena padamu. Agar itu bisa terjadi, kau perlu bersembunyi untuk saat ini dan bertambah kuat. Bahkan jika kau punya 100 tubuh, kau tidak akan bisa menang melawan Hunter rank A. Itulah kenyataannya, ucap si kacamata. Dengan kata lain, diamlah dan berbaur dengan yang lainnya. Dan begitulah seseorang melihat handphone. Jadi si anak tengik itu adalah penipu handal itu ya, ucapnya sambil melihat Baphomet di berita gosip tersebut. Memangnya siapa berani datang kemari karena bajingan seperti dia? Hunter biasa seperti kita pun kena kritikan yang lainnya. Aku kesini berlatih dengan suasana bagus, tapi karena lalat seperti dia, namun dar, pukulan terjadi. Seseorang memukul tembok.
Rupanya dia memukul mesin kaleng. Mesin ini memakan uangku. Apa sebaiknya kupukul mesinnya agar dia memuntahkannya? Rupanya itu adalah Baphomet yang uangnya tertelan oleh mesin kombini. Apa sebaiknya kupukul dia? Sambil dia melihat kedua hunter baru itu. Kedua hunter itu merasa ketakutan. Mereka berkata, "Hei, bukankah mengatakan pertandingan persahabatan antara yang ada di sana ya?" "Ya, aku dengar ada di sana." "Apa yang terjadi ya? Kapan dia ada tiba di sana?" "Ayo kita pergi ke sana saja." "Ayo pergi." Mereka pun pergi. Dan begitulah Baphomet pun mendapatkan minumannya. Sebuah kaleng keluar tanpa harus mengeluarkan spacer pun. Setelah dipikir-pikir, orang yang tadi membicarakan tentang pertandingan persahabatan antara yang iya kan, apa aku harus ke sana ya? Malam pun poek, dan begitulah Baphomet pun pergi ke sana. Akhirnya dia melihat seseorang terjatuh karena sudah dikalahkan. Rupanya lawannya adalah Leon, dan Hunter Leon menang. Sudah kuduga aku tidak bisa menang melawan Hunter Leon, namun aku berhasil mempelajari sesuatu. Ya, kemampuanmu cukup meningkat, ucap Leon. Saat ini Hunter Leon telah memenangi 8 pertandingan berturut-turut. Apa ada orang lain yang melawannya? Halo, "Hei Griffin," ucap Leon. "Bagaimana kalau kau bermain denganku satu ronde?" ucap Leon. "Kau tahu peraturannya ya kan?" Di sana Griffin pun seperti mau tidak mau ya. Orang pertama yang berhasil mengambil kain biru di lengan maka adalah itu pemenangnya. Kau ingat? Orang pertama yang berhasil kan adalah pemenangnya. Iya, ucap Griffin. Penggunaan pasif dan skill tidak diperbolehkan. Ini adalah pertandingan persahabatan. Jadi kunilai situasinya berbahaya, maka pertandingan akan dihentikan. Cilah, mereka mulai lagi, ucap si kacamata. Banyak hunter baru datang untuk menonton pertandingan ini. Begitukah? Nampaknya ini memberikan dampak positif bagi ketika dia melihat, dia juga di sana. Para pemula ya. Benar, Hunter Griffin sangat populer. Kira-kira berapa usianya ya? Kalau tidak salah dia masih kelas 2 SMP. Benarkah? Bohong, itu bohong, ucapnya. Lalu pertandingan pun dimulai. Teng. Sana Leon menyerangnya. Mari kita lihat apakah kemampuanmu sudah berkembang atau belum, ucap Leon. Di sana Griffin mengambil kain yang ada di lengan Leon namun tidak kena. Begitupun Leon bercoba untuk mengambil kain di tangan Griffin. Pergerakannya masih besar. Jika terus melakukannya maka dia akan membuat sebuah celah. Baiklah kalau begitu, apa dia melakukan serangan balik? Ketika Griffin melakukan serangan balik, rupanya itu hanya tipuan dan dia pun tertipu. Leon tertipu. Akhirnya Leon pun kehilangan kain biru yang ada di lengannya. Semua orang terkaget dengan apa yang terjadi di sana. Wah, Hunter Leon kalah. Hunter Leon tidak bisa mengimbanginya. Apa kau melihat gerakannya? Aku sama sekali tidak melihat gerakannya, ucap yang lain. Promosi ke S tinggal sisa waktu saja, ucap yang lain bagi Hunter Griffin. Tidak kusangka kau sengaja memberiku harapan untuk menyerang, padahal aslinya kau mengincar titik lemahku. Mereka pun bersalaman. Namun di sana Griffin yang sudah bersalaman berkata, "Supervisor, bisakah aku lanjut bertarung?" "Boleh saja, tapi dengan siapa?" "Baphomet. Aku milih Baphomet." Baphomet di sana yang mendengarnya. "Aku? Iya, hei kau, apa kau serius? Tapi dia bukan hunter yang A, dia adalah hunter yang pemula. Saya rasa itu tidak mung." "Sudahlah, bagaimana? Kedengarannya menarik bukan? Biarkan saja," ucap si kacamata. "Tentu saja kita bisa menggunakan pertandingan ini sebagai modal bagi para hunter pemula. Bukannya begitu?" "Ya, itu benar. Mari kita berikan sebuah kekangan bagi Hunter Griffin." Dan begitulah Baphomet pun menjadi lawan berikutnya. Apa yang dia pikirkan, ucap Baphomet, padahal dia menyuruhku untuk diam dan bersembunyi, tapi dia malah melemparku ke keadaan seperti ini. Dia akan berhenti arogan setelah dia dipukuli habis-habisan. Dalam hati si kacamata, pertama-tama aku hampir mustahil menang melawannya di kondisiku saat ini. Lebih baik aku mukulnya beberapa kali lalu namun dia sebelum berpikir begitu, Hunter Griffin sudah ada di depan wajahnya. Gecerak, dar. Dia pun melancarkan pukulannya. Baphomet menghadang pukulannya, namun pukulannya menjadi tangkapan. Jika aku bisa mendaratkan beberapa pukulan, kecerak, dar. Baphomet yang masih ngehalu terus. Jika saja dia malah dibanting, tidak mati saja, aku harus bersyukur, ucapnya. Dia melihat sebuah pukulan mengarah ke wajahnya. Gecerak, dar. Dia sengaja menghantam tembok sambil meremehkan Baphomet. Dasar sialan, aku tahu ketika dia memilihku, tapi dia benar-benar ingin menghajarku habis-habisan. Tapi setelah membuat
Raven geram karena dia menggunakan nama demon yang telah membunuh kakaknya sebagai codename-nya. Ya, dia sekarang adalah Samsak berjalan. Sambil melihat Baphomet, para penonton berkata begitu. Sakit sekali, ucap Baphomet. Tetap saja Baphomet masih ngehalu. Mari datang satu pukulan untuknya. Dia menendang namun dihindari oleh Griffin. Dia pun langsung dicekek oleh Griffin kecerak. Dia mencoba untuk menghindarinya, melompat ke belakang. Baphomet panik dengan apa yang terjadi. Dia bermain-main denganku. Dia lebih hebat dari itu. Jika saja masa laluku seperti ini, ucap Baphomet pasti. Tapi sayang sekali ya, andai saja dia tidak dikekang begitu, dia pasti melihat kemampuan aslinya, ucap Baphomet sambil mencoba untuk menghindari beberapa pukulannya. Bagaimana perasaannya saat bertarung dengan segenap raga? Sambil dia dipukuli terus oleh Griffin, aku ingin melihatnya. Tanpa disadari, Baphomet malah bersemangat ketika dihajar begitu. Dia seperti orang gila, namun tiba-tiba saja, mari berhenti, ucap Griffin. Tidak ada artinya untuk melanjutkan semua ini. Begitukah? Baiklah kalau begitu ya, karena ini adalah pertandingan spesial, sebaiknya cukup sampai di sini saja. Itulah Baphomet yang merasa terhina setelah dia menghentikan pertarungannya. Aku ingin bertarung, aku ingin melanjutkan pertarungannya. Tapi bahkan jika kau punya status tubuh atau yang lebih kuat, kau tidak akan bisa menang melawan Hunter Rank A. Sambil mengingat-ingat kata-kata si kacamata. Dengan kata lain, diamlah dan berbaur dengan yang lainnya. Dia benar, saat ini aku lemah. Tapi sampai kapan aku harus seperti ini? Kenapa rasanya aku seperti berpindah ke lokasi yang jauh? Apa cuma perasaanku saja? Sampai kapan? Namun tiba-tiba dia berteriak, "Hei, berhenti, sialan!" Dia mengeluarkan aura Baphomet yang asli, dasar bajingan. Griffin melihat ke belakang, dia merasakan sesuatu yang berbahaya datang dari belakang. Seperti akan diterkam oleh sesuatu yang sangat berbahaya. Griffin tiba-tiba menendangnya dari belakang, kecak, dar. Baphomet pun tertendang sampai menembus tembok. Apa yang terjadi? Dia menembus gedung sebelah dan akhirnya terjatuh di kolam renang. Lalu para gadis yang sedang berenang di sana, ada yang jatuh tadi barusan. Apa itu? Apa tampaknya seseorang jatuh di sana? Lalu sayang sekali, tak kusangka aku akan mati seperti ini, ucap Baphomet. Tapi aku sudah memiliki gambaran seperti apa kemampuannya. Aku menantikan hari itu di mana dia berlutut di hadapanku. Ngomong-ngomong, bagaimana caranya berenang? Aku akan tenggelam jika terus begini, ucap Baphomet. Aku tidak bisa bernapas. Seseorang datang untuk menolongnya. Seorang berambut kuning bermata biru, rambut pirang, mata biru. Baphomet yang melihat kedatangan sosok dari wanita itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Dia pun tiba-tiba memegang kepala dari si gadis tersebut dan menjambaknya. Aku tidak bisa napas. Tolong, tolong, tolong. Ya. Dan begitulah dia pun dijambak sampai rambutnya rontok. Tiba-tiba saja Baphomet tersadar di suatu tempat. Lagi aku berkata seperti ini. Aku tiba-tiba pingsan. Di mana ini? Aku terus bermimpi seperti itu setelah menjadi manusia. Tapi mimpi yang barusan. Sambil melihat ke pinggir, dia melihat sosok gadis yang sedang terkapar tidak berdaya. Rambut biru, bule kah? Kalau diingat-ingat lagi saat aku tenggelam, bule ini menyelamatkanku. Berhenti menatapnya, dasar bajingan, ketika aku masih sabar sebelum aku menghajarmu habis-habisan, ucap seseorang di sana. Lalu seseorang muncul di hadapan wajah Baphomet. Hei, siapa kau? Seseorang atau beberapa orang yang melihat orang di sana. Seorang pria yang memasuki ruang arena latihan mereka tanpa izin. Tiba-tiba kacamata datang. Kami minta maaf, apakah ada yang terluka di sini? Kami minta maaf, ada masalah di sesi latihan kami minta maaf. Ketua God Ark Hunter ya. Hei Echida, maafkan kami, ucap kacamata. Hai ayolah, Onhe. Baiklah, aku datang. Kau pastikan tidak ada selai pun yang tertinggal dari sini, oke? Tentu saja, sambil mengambil rambut kuning dari si bule. Tuan Hunter, kau tahu, guru kami sedang berlibur, jadi anggota kami sudah menginap di hotel ini sejak kemarin. Sekarang kami sedang mengadakan pool party, dan dia tiba-tiba jatuh dari langit dan mengacaukannya. Aku memang mendengar kalau kalian sedang mengadakan orientasi di hotel sebelah, tapi bagaimana bisa-bisanya dia datang dari gedung sebelah terus kemari? Orang itu Hunter baru. Dia saat ini sedang dilatih. Kami minta maaf atas kelalaian kami, ucap kacamata. Apa kau tahu apa ini? Sambil memegang rambut si bule. Bukannya itu rambut? Ya, ini rambut, tapi ini bukan sembarang rambut. Kau tahu harga dari bahan-bahan rambut, lalu krim rambut,
kondisioner yang lainnya untuk membuatnya berkilau, serta waktu dan kerja kerasku yang berharga seperti emas untuk memastikan para anggotaku dan gadis-gadis itu mendapatkan perawatan yang terbaik. Kau lihat kantung mata ini semua gara-gara dia. Yang lebih parahnya, rambut ini adalah milik Hunter yang menjadi wajah guild kami. Lihat ini, kami benar-benar minta maaf, ucap si kacamata. Bagaimana caranya kami membuat mereka atau Anda merasa lebih baikan? Pria ini harus bertanggung jawab, ucapnya. 1 juta won untuk 1 helai rambut. Karena kau sudah merontokkan 116, maka 116 juta won kau harus bayar. Segitu kurang pastinya. Ini gawat. Hunter Echida adalah hunter yang mementingkan uang lebih dari apapun. Bajingan ini, dia berani melawan hunter yang sekarang dia malah mencari master dengan guild arcs itu sendiri. Ya tidak masuk akal, 1 juta won per helai rambut. Apa dia memang seberharga itu? Coba pamit, aku harus membayar rambutnya. Ya, apa kau sudah lewat batas? Ucap orang-orang lain. Apa kau tidak tahu siapa dia? Memangnya siapa dia? Codename-nya adalah Valkyrie, seorang hunter yang es, dan dia juga punya popularitas nomor 1. Kau tahu itu? Kau tahu semua yang bintang iklan atau iklan yang dibintanginya akan habis terjual. Bapakmu tidak peduli dengan itu. Omong kosong macam apa itu? Kalian cuma bikin capek diri kalian sendiri menjelaskan itu pada pemula seperti dia, ucap Echida. Sepertinya kau adalah hunter yang masih belum lama di industri ini ya, ucap Echida. Dengarkan nih, aku akan langsung ke intinya saja. Bayar saja selagi kami masih baik. Kalau kau ingin hidup tenang jadi hunter ke depannya, maka bayarlah. Aku bisa membayar kami dengan cicilan kalau jumlahnya terlalu besar untukmu, atau kau bisa mencarikanmu pekerjaan jadi kau bisa membayarnya dengan tubuhmu. Sambil mengingat-ingat kelakuan si dokter yang sebelumnya, bayarlah dengan tubuhmu. Lalu berakhir dengan Baphomet menjadi tukang tambang. Fuck, kau kira aku ini apa? Apa maksudmu fuck? Beraninya kau, ucap Echida. Semua ini adalah salah orang itu. Orang ini tak becus seperti yang dia katakan di awal. Aku ditendang oleh orang lain. Jadi semua ini adalah orang yang menerbangkanku. Dia adalah yang memiliki salah. Kau tahu? Nih orangnya, sambil menunjuk Hunter Raven atau Griffin. Salah, Hunter Griffin. Kenapa dia ada di sini? Kita tidak boleh bermusuhan dengan Griffin, ucap para anggota gue. Hei Griffin, Hunter itu bilang kau menendangnya sampai terbang ke semari, apa itu benar? Lalu Griffin berkata, ya itu benar. Kami melakukan pertarungan latihan di antara Hunter yang A, dan mungkin dia terlalu berlebihan. Benarkah? Kalau begitu ini semua misi akulasi ya. Ya, aku harus tahu kita harus melakukan apa sekarang. Kurasa semua ini tak mengubah apapun. Seperti yang kau katakan sebelumnya, kompensasi. Baiklah, ucap si kacamata, kami akan mengurus kompensasinya. Manajemen pusatnya lagi pula kami tak akan berpengaruh besar atas kejadian ini. Namun kami memberikan kompensasi dalam bentuk uang itu melanggar peraturan. Lalu menjadi bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau hak eksklusif tower? Hak eksklusif tower? Ya, hak eksklusif tower akan diberikan padamu. Bagaimana? Sistem yang memperbolehkan satu guild untuk memonopoli satu atau lebih tower untuk diri mereka sendiri, karena karakteristik dari tower yang akan selalu berubah. Lalu selama monsternya itu tower tersebut tidak akan diselesaikan, guild bisa mendapatkan magic stone sebanyak mungkin dari monster-monster yang mereka bunuh. Sederhananya itu sangat menguntungkan bagi sebuah guild. Ditambah lagi hunter yang tak memiliki guild dilarang menyelesaikan tower sendirian, dan juga harus menyerahkan semua hasilnya pada guild yang memiliki hak tower tersebut. Berapa hunter memiliki dan menilai sistem itu aneh, tapi siapa yang peduli kalau iri? Bergabunglah dengan guild yang kuat, itulah yang terjadi. Kami kebetulan memiliki tower yang belum diselesaikan selama 1,5 tahun ini. Bagaimana kalian akan mendapatkan hak tower itu selama 1 tahun? Bagaimana? Itu adalah keputusan yang tak biasa kutentukan sendiri, jadi aku akan mendiskusikannya dengan anggota guild yang lainnya, ucap Echida. Memangnya kita boleh memberikan tower yang kepada mereka, ucap manajer di sana. Tidak apa-apa, lagi pula tidak ada ruginya kalau guild Ark bisa menanganinya untuk kita. Baiklah, kami akan menerima tawaran kalian, ucap Echida. Bagus, pilihan yang bagus, sip kalau begitu, ucap sang kacamata. Lalu Valkyrie pun bangun. Rupanya namanya adalah Ria. Ria, kau sudah sadar? Kau baik-baik saja? Syukurlah, ayo kembali ke kamar, ucap Echida. Bukankah mereka orang dari manajemen Hunter Pusat? Kenapa mereka ada di sini, ucap Ria. Aku akan jelaskan nanti, ayo kita kembali saja. Lalu Ria melihat ke arah Baphomet. Dia melihat Baphomet dan mengedipkan matanya. Ting, Apa-apaan orang ini, ucap Baphomet. Kami minta maaf pada kalian semua, dan begitulah. Seharusnya kami harus mempertimbangkan semuanya sebelum kesalahan yang besar dari pihak kami, dan kami sungguh menyesal. Dan begitulah Baphomet pun
dan semuanya kembali dengan sehat walafiat. Dalam perjalanan pulang, Baphomet berpikir, hunter yang terobsesi dengan uang banyak juga macam-macam hunter di dunia ini. Ngomong-ngomong, cewek bule itu kenapa begitu padaku ya? Apa itu semacam pengajakan bertarung atau bagaimana? Sambil mengingat-ingat, lalu tiba-tiba saja Griffin berada di belakangnya mengambil kain yang ada di lengannya. Hei, dah, apa yang kau lakukan? Kau bahkan tak mendeteksi keberadaanku, ucap Griffin. Tapi bagaimana mungkin kau mengambil kain itu dariku saat itu? Sambil mengingat-ingat lagi hal yang terjadi sebelumnya. Rupanya kain Griffin berhasil diambil oleh Baphomet ketika pertarungan mereka. Karena gerakanmu terlalu kasar dan meraih itu, jadi kain itu yang melayang kemana-mana. Aku bisa mengambilnya. Apa maksudmu? Hal itu seperti cuma akan disadari oleh hunter tingkat tinggi. Siapa kau sebenarnya, ucap Griffin. Dan begitulah, seminar pun sudah selesai ya. Kita dipindahkan ke kota lagi. Seseorang berkata, mau kemana kita? Kau tak bisa selamanya tinggal di warnet atau sauna, ya kan? Aku menemukan tempat yang bagus untukmu. Rupanya di sana si kacamata memberikan tempat tinggal untuk Baphomet. Halamannya lumayan luas dan bagus juga. Rumahnya tradisional, cuman bisa kau temui di Korea. Rumah itu seperti rumah hantu di kalangan orang biasa. Sambil melihat keadaan tersebut yang terlihat gersang dan menyeramkan, di sana kacamata sudah membayangkan Baphomet pasti akan marah. Kau ingin aku tinggal di tempat sampah seperti ini? Aku tahu seperti itu akan terjadi, jadi aku sudah bersiap. Namun di sana Baphomet malah berkata, bagus juga. Terlalu banyak menarik perhatian, jadi tempat seperti ini sudah bagus, Apa maksudmu bagus juga? Ketika dia sadar tentang itu, Baphomet berkata, rumputnya bisalah dipotong dan tempatnya juga bagus, ucap Baphomet. Tempat akan jadi bagus. Ya, memangnya hal ini aku memberikannya rumah rongsokan, ucap si kacamata. Kenapa kau tak komplain? Kenapa kepala menjadi tidak beres setelah jatuh ke kolam itu? Apa yang terjadi, Baphomet? Yang biasanya akan nikmati memanggil orang dan bajingan bodoh sambil melihat orang lain di tempat yang tinggi. Kau kira aku ini apa, ucap Baphomet. Tinggal di lantai tinggi membuatku merasa seperti terkurung, jadi aku sama sekali tidak iri, oke? Tinggal di lantai yang tinggi terasa terkurung, ucap kacamata sedang bingung dengan kata-kata Baphomet. Ya baiklah kalau begitu, kalau kau mau, baiklah, oke. Tak terjadi apa-apa setelah hari pertama orientasi, ya kan? Ya, semuanya baik-baik saja. Aku memang merasakannya, tapi seseorang terus mengikutiku. Dia memperhatikanku terus-menerus tanpa henti. Kurasa hal itu tidak layak untuk dilaporkan padanya sih. Rupanya di sana Griffin terus mengikuti Baphomet yang karena penasaran bagaimana caranya dia bisa mengambil kain dari tangannya. Lalu tiba-tiba saja seseorang yang melihatnya. Jadi seorang pemuda sudah tiba kah? Dia mungkin akan berguna. Apa maksudmu? Dia merasakan seseorang yang mengawasinya. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Benarkah? Tapi aku tak merasakan apapun. Namun di sana kacamata langsung serius. Baiklah, langsung saja kita briefing sekarang. Aku tak enak membuatmu langsung bekerja saat orientasimu baru berakhir. Tapi tak ada orang lain yang bisa menjalankan tugas ini sebaik dirimu. Satu orang mentor ditugaskan pada satu kelompok yang berisi 5 atau 6 orang hunter pemula untuk membiasakan mereka di pertarungan yang sebenarnya. Orang yang harus kau awasi kali ini adalah orang itu. Kode name-nya adalah seseorang yang ada di sini. Lalu dia berkata, hei mentor, apakah dia orang baru yang akan kita awasi? Kode name-nya adalah Baphomet, ya kan? Baphomet pun diawasi untuk mengawasi orang itu. Aku akan menjadi mentor orang terkenal, ucap seseorang di sana. Sebuah kehormatan bagiku mengawasi. Sebelumnya dia mengatakan begitu. Bukan target yang langsung dibunuh di tempat, tapi mengawasi. Apa kau tahu apa itu hunting? Kau mungkin mengetahuinya sebagai istilah dalam game, namun sebenarnya itu adalah merujuk pada metode berburu memancing musuh ke area yang diinginkan. Karena itu kita harus menyembunyikan nama asosiasi sebisa mungkin untuk menemukan petunjuk tentang ini. Karena itu aku harus mengumpulkan informasi mengenai mentor itu. Menangkap dalangnya, jangan bercandalah jika seorang mentor saja adalah hunter rank B. Memangnya aku bisa mengalahkan rank B? Levelmu baru naik ke rank B dan kau mau menangkap dalangnya. Kode name-nya adalah Quich. Seseorang berkata begitu. Aku adalah hunter rank B yang dulunya bekerja sebagai freelance, tapi istriku ingin penghasilan yang lebih stabil, jadi sayang sekali aku harus menjadi anjing pemerintah. Itulah yang dia katakan. Kalau begitu aku akan beritahu pada kalian tentang tindakan pencegahan. Di sana Baphomet berkata,
sambil mengobrol pada si kacamata. Aku bercanda, ada hunter yang memburu dan membunuh hunter yang lain dengan sengaja. Ya, apa kau tahu bagaimana awalnya binatang mulai dijinakkan? Itu semua dari mulai memburu para binatang lainnya. Aku juga tak menyuruhmu untuk hanya mengawasinya. Dekatilah mentor itu, dengan begitu kita bisa membuktikan kejahatannya. Kita bisa membawanya hidup-hidup daripada membunuhnya. Hidup-hidup, itu mudah ucapnya. Memotong satu tangan dan kaki seharusnya tidak masalah, ya kan? Masalahnya adalah bagaimana cara aku mendekati mentor itu. Dan begitulah mereka pun masuk ke ring D. Sepertinya nama tempat ini dihuni oleh monster ring D, ucap seseorang yang lain. Kalian berempat hunter baru akan menyelesaikan dungeon ini. Ikuti instruksiku, oke? Ucap Quick. Sekarang juga ini adalah grade ring D. Mungkin kami adalah rank F, tapi bagaimana kami harus menghadapi mereka, ucap hunter yang lain. Sayang sekali, tapi gate yang ditugaskan untuk hunter pemula rank F dimulai dari rank D. Kalian pasti sudah tahu karena saat itu diberitahu di saat orientasi, ya kan? Apa maksudnya itu sambil melihat orang lain? Senjata militer memberikan damage pada monster yang berada di gate rank F dan rank E, jadi dungeon rank D di atas dikutuskan untuk hunter. Itulah yang mereka katakan. Oh, hunter Baphomet, ternyata hunter kau cerdas ya. Karena manajer bajingan itu membuatku mengingat seluruh buku manual agar terlihat lebih hebat di hadapan mentor. Sepertinya yang kau katakan, pekerjaan kita dimulai dari gate rank D, di mana sengaja militer tak memiliki efek berarti. Namun hunter-hunter di sana memandang sinis Baphomet. Dan kalian tak perlu khawatir, kita bisa menyelesaikan jika kita bertarung bersama. Mereka semuanya angkat senjata kalian, kita akan segera memasuki rank D. Hunter Baphomet, apa kau tak mendapatkan senjatamu? Ya, senjataku adalah pukulan, ucapnya. Kalau begitu aku akan berada di depan, ucap sang pengawas. Kalian bisa mengikuti dari belakang. Majulah kalau begitu. Namun tiba-tiba seseorang berbisik, "Cih, sombong sekali kau." Di sana Baphomet melihat orang-orang itu, dan akhirnya Baphomet ingat dengan orang-orang itu. Aku penasaran, rasanya aku pernah melihat para bajingan ini. Ya, aku ingat. Mereka adalah orang-orang yang mengejekku sebelumnya di seminar dulu. Lalu kita pun dipindahkan ke scene pertempuran antara party Baphomet bersama monster. Mereka berhasil membantai para lizard di sana. Aku berhak. Namun tiba-tiba ada monster yang menyerang di belakangnya. Namun itu berhasil dihentikan oleh anggota partinya yang lain. Kekuatannya lumayan, tapi gerakannya terlalu kaku. Kelincahannya rendah, dan orang-orang lainnya pun juga seperti itu, ucap sang pengawas. Kenapa monster ini begitu keras, ucap yang lainnya. Maaf, aku meleset sambil melemparkan bola api. Aku tak bisa menangkisnya, maafkan aku. Pengawas berpikir mereka semua menunjukkan kelemahan dibandingkan mereka. Hunter itu sambil melihat Baphomet yang sedang santai-santai saja menghindari serangan dari monster. Di sana monster itu merasa kesal karena serangannya terus dihindari oleh Baphomet. Dia berteriak, namun mukanya malah diinjak oleh Baphomet dan ditendang begitu saja. Monster-monster itu langsung dibantai oleh para Baphomet. Baphomet memegang para monster itu dan membantingnya, menghancurkan tengkorak mereka dengan tanpa ampun. Kekuatan, kelincahan, dan pengambilan keputusan yang bagus, ucap pengawas. Di antara hunter yang mengalami awakening jenius, sepertinya dirinya pantas disebut seperti itu. Dia irregular. Tapi apa wajar sehebat itu hanya karena irregular? Kekuatannya terlalu hebat untuk disebut sebagai bakat, ucap pengawas sambil mengawasi Baphomet. Dan misi mereka pun selesai. Mereka semua terlihat kelelahan. Untunglah tak ada yang terluka, ucapnya. Kerja bagus semuanya, sambil memberikan feedback. Namun di sana Baphomet berpikir sesuatu. Ini sangat membosankan. Aku tak bisa terus-terusan membunuh monster lemah seperti ini dan meminta ampun pada mereka. Aku ingin bertarung dengan seorang yang setidaknya mengikuti gerakanku. Mentor itu dia rank B kan kalau tidak salah. Aku perlu sesuatu yang bisa meninggalkan impresi dan berkesan pada mentor itu. Kenapa aku tak memikirkan cara seperti ini sebelumnya? Sambil berpikir begitu, dia melihat kedatangan sosok monster yang begitu besar. Orang di belakang berkata, kita bisa menyelesaikan dungeon ini kalau kita bisa mengalahkan bosnya, ya kan? Ya, ini harusnya aneh. Tapi bosnya seharusnya muncul setelah kita membasmi para kloco, ucap orang-orang di sana. Bisakah kalian bawa kepada jasad monster itu? Untuk apa? Apa ini cukup? Sambil membawa jasad-jasad yang sudah dibantai oleh mereka. Ya, ini cukup, ucap pengawas.
Ada dua kondisi agar boss monster muncul. Pertama, kita harus membunuh semua monster normal, dan biasanya monster boss akan muncul dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah ketika monster boss mencium darah yang kuat, lalu tiba-tiba saja getaran yang sangat kuat terasa di sana. Monster boss pun muncul, namun sang pengawasannya berdiri dengan tenangnya sambil melihat monster boss. Orang lain kaget. Apa itu? Deathworm kah? Cacing besar Alaska? Monster yang menyukai darah, ucap Baphomet sambil melihat sosok sang monster boss. Berhati-hatilah agar tidak tertangkap oleh cacing ini, ucap pengawas. Cacing itu mengeluarkan tentakel dalam mulutnya. Dia terus menggeliat ke sana kemari dengan sangat menjijikan di sana. Partinya yang lain berkata, besar apa memang kemungkinan bagi kita untuk mengalahkannya? Kalau sudah gawat, mentor pasti akan membantu, ya kan? Namun di sana lamunannya dihancurkan oleh Baphomet yang menendang wajahnya. Minggir, ucapnya. Dia pun ditendang oleh Baphomet yang tak apa alasannya, namun ternyata Baphomet di sana mengambil pedangnya. Di sana orang-orang berkata, dia mencuri senjatanya. Apa yang terjadi? Bajingan gila, apa kau mau membunuh kita semua? Satu senjata akan turun saat kau menggunakan senjata milik orang lain. Baphomet tahu itu, namun dia memiliki skill pasif yang memiliki master senjata. Itu dasar seorang hunter, apa kau tidak tahu itu? Sepertinya bukan cuma bos monster yang bersemangat. Hehehe, ucap sang pengawas. Kau tak perlu melakukan hal seperti. Namun ucapannya belum selesai, Baphomet lompat ke arahnya. Dia bersiap untuk menebasnya. Hei, tunggu, ucap sang pengawas. Dia berkata dengan hati-hati. Apa-apaan lompatannya itu, ucap para partinya. Ya, aku rasa dia akan mati, ucap sang pengawas. Namun di sana Baphomet pun benar-benar terluka. Dia tertangkap oleh tentakel monster cacing besar Alaska itu. Namun tiba-tiba saja sebuah kilatan terjadi. Sebuah tebasan kesaksah. Dan begitulah monster cacing besar itu pun hancur setelah ditebas oleh Baphomet. Dia benar-benar mengalahkannya. Sang pengawas benar-benar tertegun dengan apa yang dilakukan Baphomet. Hahaha. Begitu juga orang-orang dari partinya. Sungguh hebat. Di sana Baphomet berbalik dengan sok kerennya. Kalian lihat ya kan kemampuanku? Dia mengalahkan monster itu hanya dalam satu serangan, ucap orang-orang di sana. Bukankah dia cukup hebat, ucap partinya di sana. Di sana pengawas pun berkata, luar biasa Hunter Baphomet. Itu tadi sangat hebat, gerakan yang sangat sempurna. Dengan begitu ini pasti sudah bisa dipastikan. Apa yang sudah bisa dipastikan, ucap Baphomet sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, hebat kan? Sekarang kau pasti akan mati-matian untuk mendekatiku. Namun dengan ini aku rasa hasil dari tes Hunter Baphomet sudah bisa dipastikan. Baphomet yang tiba-tiba merasa senang lalu, hahaha, bagaimana menurutmu, aku hebat kan? Sekarang kau pasti akan mati-matian untuk mendekatiku. Namun itu tidak sesuai dengan keinginan yang Baphomet inginkan. Kurasa kau tak perlu lagi pengajaran dariku. Selamat, kau lulus. Apa? Tidak, aku tidak mau lulus, ucap Baphomet. Kalian bisa langsung bekerja sebagai hunter independen. Jika mentor kalian berkata kalian sudah layak, maka kalian sudah layak. Baphomet yang lupa dengan misinya. Tunggu. Selamat tunggu. Seharusnya tidak seperti ini. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku meluluskan hunter secepat ini. Tidak seperti ini, ucap Baphomet dalam hati yang bergumam. Aku akan membagikan magic stone-nya. Jika kau pergi ke kantor manajemen hunter, kau bisa menukarkan mereka dengan uang, oke? Namun di sana, bos, itu terlalu lemah, ya kan? Aku masih perlu pengajaran. Benar, mereka juga pasti bisa melakukannya sendiri. Aku melakukannya kebetulan, bukan karena aku terlalu kuat. Namun di sana, orang-orang itu hanya memandang sinis Baphomet. Lihat, mustahil kami bisa melakukan itu. Mereka menunjukkan itu dengan hal yang sombong seperti itu, ucap orang-orang di sana. Kalau begitu, mari kita akhiri latihannya di sini. Kalian bisa melakukan check up ke rumah sakit asosiasi jika merasakan ada yang aneh, oke? Lalu sang pengawas berkata, Hunter Baphomet, mungkin pertemuan kita cuma sebentar, tapi kau sudah berjuang dengan keras. Kuharap kau beruntung ke depannya. Adios. Dan Baphomet pun ditinggalkan sendiri di sana. Kenapa jadi seperti ini? Di sana ada yang mendekati Baphomet. Itu adalah hunter wanita yang sebelumnya. Baphomet, bolehkah aku meminta nomormu? Dan begitulah dia pun melapor ke si kacamata. Aku sudah mengira hal seperti ini akan terjadi, ucapnya. Aku terlalu meninggikanmu, Baphomet. Tidak mungkin juga rencanaku semua akan berjalan lulus. Tidak mungkin aku
memberi tugas yang sulit untukmu dan kau masih tidak bisa melakukannya. Cih, namamu saja Bapak Omid. Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Kalau begitu mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Ada hunter kriminal yang harus dibunuh secepatnya. Dan untuk metode eksekusinya, tapi di sana kau pun bisa menggunakan yang kau suka. Metode pembuangan mayat, membawa mayat ke dalam dungeon dan menyelesaikan dungeon dengan membunuh bosnya. Tubuhnya akan menghilang bersamaan dengan dungeon yang menghilang. Mantap, aku juga mendapatkan magic stone. Haruskah aku tukarkan dengan uang dan cari makan yang enak, ucapnya. Namun di sana dalam hati kecil Bapak Omid yang tidak merasa terima dengan kejadian yang sebelumnya karena dia tidak bisa menyelesaikan misinya untuk mengawasi sang pengawas yang diyakini sebagai hunter begal. Pengawas berkata, "Tapi apa kau tidak kesal?" ucapnya sambil meledek Bapak Omid. Ya, benar saja Bapak Omid kesal. Dia meninju tembok dengan tangannya karena kesalnya. Sialan. Dasar sialan itu, bajingan itu, sambil membayangkan sang pengawas. Dan begitulah hari pun berlalu. Kini pengawas sudah mengajari party yang lain. Kalau begitu kita akan melakukan raid di dungeon D hari ini, ucapnya. Mendekatinya sudah tidak berguna. Rupanya Bapak Omid memiliki rencana lain. Dia mengawasinya secara diam-diam dan tidak ketahuan. Aku harus melibatkan diri dengan kriminal yang dilakukannya. Hal yang pertama dalam berburu adalah memahami mangsa, ucapnya. Area aktivitasnya juga harus diawasi. Hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu pasti ada kaitan dengan kriminalitas yang disembunyikan olehnya. Aku sudah memeriksa semuanya, tapi aku tidak menemukan kejanggalan padanya. Sial banget, bahkan hari ini juga dia langsung pulang setelah kerja. Ini orang benar-benar orang baik, ini orang benar-benar bersih. Aku tak bisa menemukan hubungannya dengan kriminal. Tak ada gunanya mengikutinya selama ini. Sudah lama sekali terakhir kali aku melihat darah Bapak Omid yang haus darah di sana. Dia merasakan sesuatu dengan mempertimbangkan daerah ini yang sepi dan tak berkerumun juga, lalu tak berhukum. Aku lakukan itu saja. Aku bisa menyiksanya dan menemukan informasi tentang siapa atasannya. Aku lakukan itu saja ya, bagaimana itu. Dan begitulah tanpa terasa Bapak Omid mengeluarkan rasa haus darahnya. Sang pengawas menyadari hal itu. Dia melihat ke belakang namun tidak menyadari bahwa Bapak Omid ada di sana. Ya, untung saja, ucapnya. Mana caranya? Caranya bagaimana untuk mendekatkan diri dengannya, ucap Bapak Omid. Akhirnya hunter itu pun sampai ke rumah. Namun tiba-tiba hunter itu saat sampai ke rumah, dia berlari cepatnya dan keluar lagi dari rumah. Apa yang terjadi, ucapnya. Hei, sambil berteriak-teriak. Di mana? Yohyun, kau di mana? Pengawas itu benar-benar panik karena kehilangan seseorang bernama Yohyun. Yohyun, sayang. Tiba-tiba saja seseorang berkata begitu. Dan orang itu pun tiba. Yohyun, sang istri, rupanya ada di belakangnya. Yohyun, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa sayang. Wajahmu pucat, apa terjadi sesuatu? Ucap Yohyun. Kau pergi kemana? Kenapa tak mengangkat teleponku? Ponselku menyatu dengan keranjang belanja dan lagi. Maaf aku tak bersuara juga. Maaf membuatmu khawatir. Pengawas itu memeluk istrinya dengan hangat. Sudahlah, tidak masalah. Selama kau baik-baik saja, kau tidak terluka kan? Aku tidak terluka. Mari kita pulang dan buat makan malam yang enak. Di sana Bapak Omid seperti melihat kejanggalan dalam kejadian tersebut. Dia berkata, akhirnya ketemu juga akhirnya selesai. Aku akan melenyapkan mayat setelah melapor ke markas. Ini adalah biro pengawas hunter begal sebelumnya yang sudah diberi misi yang berbeda dengan Bapak Omid. Dia melihat handphonenya. Cara memasukkan kecelakaan, apa maksudnya? Itu adalah pesan dari Bapak Omid yang meminta bagaimana tutorial untuk melakukan kecelakaan palsu. Dan begitulah kita pun dipindahkan lagi ke si pengawas. Dia mencari istrinya lagi, Yohyun. Dan di sana Yohyun pun bersama Bapak Omid yang sedang terluka dan diobati. Bapak Omid melihat ke arah si pengawas itu. Bukannya kau? Ya, orang ini menyelamatkanmu dari mobil yang akan menabrakmu. Ya, dia terluka mencoba menyelamatkanku dan dia menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi aku merawatnya di rumah, ucap Yohyun sang istri. Tapi kebetulan sekali ya, ucap sang istri. Lalu Bapak Omid melihat-lihat keadaan di sana. Saat dia akan mengambil foto, tangannya dihentikan oleh si pengawas. Hei, ayolah, terima kasih karena telah menyelamatkan istriku. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Detail dari kecelakaan tersebut dan nomor plat mobilnya. Apa kau ingat itu? Benar, karena ini sudah larut dan mungkin pembicaraannya akan panjang. Mungkin kita harus keluar. Namun di sana Bapak Omid berkata, tunggu.
Makan malam dulu sebelum kalian pergi, ucap Yohyun di sana. Yohyun, ya, bukankah dia akan kerjamu? Setidaknya aku ingin menjamunya, ucapnya. Dan begitulah. Makan malam pun tiba. Baphomet seperti kerasukan setan. Dia makan dengan rakusnya. Kau makan dengan sangat lahap. Syukurlah masakanku sesuai dengan seleramu, ucap sang istri. Apa kau mau tambah? Ucap Baphomet yang bilang, iya aku mau tambah. Saat Yohyun berdiri, kedua mata mereka saling bertatapan dengan Baphomet. Baphomet menyadari sesuatu. Apa kau mau yang lain? Tidak, aku akan bawakan cemilan, ucap Yohyun. Yohyun pun pergi ke dapur untuk menyiapkan cemilan yang lainnya. Perasaan aneh yang kurasakan saat melihatnya. Sudah kuduga, wanita itu, ucap Baphomet. Namun lamunannya dihentikan oleh sang pengawas berkata, bagaimana dengan pekerjaan huntermu? Apakah lancar? Ya, aku sedikit sulit beradaptasi karena ada orang yang membuatku lulus dengan begitu cepat. Hei, ayolah, kau bisa saja meluluskanku dengan cepat karena aku tahu keputusanku itu benar, ucap pengawas. Aku tak bisa menjadi mentormu, tapi setidaknya aku bisa memberikan saran sebagai seorang hunter berpengalaman. Hal yang paling berat adalah, namun tiba-tiba saja terdengar suara piring jatuh ketrang. Yohyun, apa kau baik-baik saja? Sang pengawas merasa khawatir dengan istrinya. Maaf, aku tidak apa-apa. Maaf, aku tak usah dipedulikan, tolong lanjutkan pembicaraan kalian. Baphomet yang melihat reaksi dari sang pengawas itu, dia mengawasi semuanya. Kau suami yang baik ya? Benarkah? Ucapnya. Hahaha, terima kasih. Kurasa wajar karena kau sudah kehilangan dia sebelumnya, ucap Baphomet. Apa yang kau katakan? Ucap pengawas. Iya, plat nomor mobil yang kau tanya sebelumnya, aku sudah ingat sekarang. Apa kau punya kertas? Aku akan menuliskannya. Dalam hatinya dia berkata, wanita itu sudah jelas sekali, dia sudah lama mati. Dan kita pun diperlihatkan sosok Yohyun yang sebenarnya, yang sudah lama mati dan entah bagaimana dia bisa bergerak dengan sendirinya, yang seperti undead atau semacamnya. Apakah si pengawas orang nekromansi atau semacamnya? Kita lanjutkan saja dulu. Ini adalah flashback si pengawas. Kami dari dulu selalu bersama saat masa SD, lalu SMP, bahkan selama masa SMA. Kami percaya pernikahan yang kami impikan sejak dulu akan membuat kami tetap bersama untuk selamanya. Sambil mengingat masa-masa bahagia itu, kata orang, aku adalah irregular. Sambil mengingat itu, irregular itu adalah, namun di sana Yohyun menunjukkan muka yang sangat kesal dan khawatir. Aku ingin menghentikan dia saat membahas bekerja sebagai hunter, tapi pekerjaan yang luar biasa tapi juga berbahaya karena hunter harus ada di garis depan untuk bertarung. Bisa melakukan raid dungeon dan tower high rank. Item yang didapat juga sangat berharga, jadi kita bisa cepat kaya sayang, ucap sang pengawas. Namun di sana Yohyun berkata, apa kau benar-benar harus melakukan itu? Kau tidak perlu banyak uang loh, aku hanya ingin kau pulang dengan selamat. Dengan tulus Yohyun berkata demikian. Suamiku menyerah untuk membuat dirinya terkenal dan dihormati sebagai hunter. Pekerjaanmu jadi mentor bagaimana? Dan akhirnya setelah semua itu dia menyerah sebagai hunter terkenal dan memilih menjadi mentor untuk anak-anak baru. Sama sekali tidak disangka menjadi instruktur akan sesulit ini. Lebih lagi kalau bertemu dengan hunter baru yang lebih tua dariku. Kapan aku bisa sehebat senior-seniorku? Sambil memberikan sesuatu pada Yohyun, dia berkata, ini untukmu sayang. Ini adalah alat teleportasi sederhana yang akan mengirim pengguna ke tempat evakuasi. Daripada aku, lebih baik kau saja yang ambil ini. Gunakan saat kau dalam bahaya. Dan hari-hari damai itu rasanya akan berlanjut untuk selamanya. Tapi tidak selama setelah itu terjadi dungeon break atau get shock. Get shock adalah fenomena di mana hunter tidak bisa menyelesaikan dungeon dan monster-monster pun keluar dari dungeon tersebut. Dan masa-masa keluar ke kota. Gunakan saat kau dalam bahaya. Sambil mengingat itu, Yohyun menggenggam tombol yang diberikan oleh sang pengawas. Ini adalah alat yang diberikan itu. Apa aku gunakan saat ini ya? Aku berhasil menyelamatkan diri berkat alat teleportasi yang diberikan suamiku. Kalau begitu, bukan itu yang terjadi hari itu. Kau tidak berhasil menyelamatkan diri, tapi hari itu kau kehilangan nyawamu. Dan begitulah. Rupanya di sana kita pun diperlihatkan hari-hari terakhir Yohyun ketika dungeon break atau get shock itu terjadi. Seseorang di sana terjadi sesuatu dan
kericuhan terjadi. Apa kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Sebaiknya kita lari. Aku yakin tadi di sini, tapi kita sebaiknya lari dengan cepat. Aku yakin akan datang tempat untuk evakuasi di dekat mall sambil memegang dan memasukkan kembali barang-barangnya. Namun sang teman, yaitu orang ini, melihat alat itu dan dia tahu dan sadar apa itu. Alat ini, aku tahu alat apa ini, ucapnya. Maaf, aku sambil terbata-bata dia berkata, yang sepertinya akan mengkhianati Yohyun. Aku masih mau hidup. Tolong maafkan aku. Dan dia pun menekan tombolnya. Pemberitahuan muncul, bersiap untuk teleportasi menuju tempat evakuasi yang sudah tersedia. Tunggu, ucap Yohyun dengan kecewa. Dia mengatakan itu, tunggu. Dan orang itu pun menghilang. Yohyun dikhianati. Dan beginilah sepertinya bagaimana Yohyun mati. Dia didekati oleh monster ular kobra yang sangat besar. Ampuni aku, ucapnya. Benar juga, hari itu aku mati. Tapi bagaimana caranya aku masih hidup dan bisa bergerak sampai sekarang? Apa yang sudah dilakukan oleh suamiku? Dan kita pun dipindahkan ke si pengawas dengan muka yang murung. Dia berkata, ya benar, nomor platnya cocok dengan mobil rental dari toko kami, ucapnya. Dan alamat pelanggan yang menyewa mobilnya. Seharusnya kami tidak boleh membagikan informasi itu, tapi ini pengecualian karena Anda berhubungan dengan pemerintah. Lokasinya adalah di sini. Rupanya si pengawas itu mencari tahu siapa orang yang telah menabrak Yohyun dan diselamatkan oleh Baphomet. Dia mengontrol tempat tinggalnya untuk mencari gara-gara dengannya. Tempatnya ada di sini. Namun ketika dia membuka pintunya, dia melihat sosok yang tidak asing, dan sosok itu adalah Yohyun, sang istri. Dia berkata, Yohyun, kenapa kau bisa ada di sini? Yohyun hanya diam saja sambil melihat keluar. Aku merasa yakin kau pasti akan datang untuk menangkap pelakunya. Tabrak lari itu karena kau sangat peduli dengan istrimu. Iya kan? Ucap seseorang di sana sambil terlihat. Baphomet, hantar Baphomet, apa yang kau lakukan? Aku tidak begitu mengerti ceritanya bagaimana sampai bisa terlibat dengan kejahatan seperti itu. Tapi setidaknya aku tahu kau bisa mendapatkan apa sebagai imbalan. Istrimu yang sudah mati bisa hidup kembali dan bergerak. Iya kan? Ucap Baphomet sambil memegang tubuh Yohyun. Anehnya dia bisa menjadi begini setelah dia benar-benar sudah mati. Bagaimana caranya? Sambil mencolek-colek tubuh dari Yohyun. Jangan sentuh dia. Sudah aku bilang jangan sentuh dia. Bagaimana cara dia hidup kembali seperti ini ya? Sambil mencubit-cubit manja pipi dari Yohyun. Jangan sentuh dia, anjing, ucap sang pengawas sambil marah. Ya, tidak ada hubungan denganku sih. Dan begitulah Baphomet pun tanpa ampun melemparkan mayat atau tubuh dari Yohyun sang istri keluar jendela. Tidak, Yohyun. Dia pun merasa terkena mental di sana. Lalu terduduk dan termenung begitu saja. Baphomet dengan dinginnya melihat keadaan itu semua. Dia juga sebenarnya sudah mati, kau hanya perlu menghidupkan dia kembali, ya kan? Buat apa kau pura-pura sedih seperti ini sih? Ucap Baphomet. Akhirnya hantar pengawas itu pun memperlihatkan sosok asli dirinya. Dia kini mengeluarkan muka psikopatnya. Tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah pedang dari inventorinya. Tai, ucapnya, dengarkan aku harus membawamu hidup-hidup, ucap Baphomet. Lebih baik kau tidak boleh melawan. Lalu dia pun memanggil senjata dari inventory. Jadi sebagai hadiah biarkan aku mengambil satu tanganmu. Hahaha. Namun di sana pengawas itu tidak mau kalah gecrak. Ledakan pun terjadi. Setelah mereka bertarung, di sana mereka bertarung. Baphomet mengeluarkan sebuah dagger atau pisau kecil, sementara hantar pengawas itu mengeluarkan sebuah arit. Dia mengalirkannya, namun ditahan oleh Baphomet. Yah, dar. Baphomet juga menahan area di belakangnya. Yah, dar. Lalu menangkis yang ada di depannya juga. Hatang, gecerak, dar. Dan begitulah pengawas itu mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Kini dia bukan seperti pengawas biasa lagi. Dia melemparkan senjatanya ke arah Baphomet untuk mengenainya. Di sana Baphomet menghindarinya dengan menggunakan dagger miliknya. Dia menggunakannya untuk menahan dari lemparan sang pengawas. Namun itu semua hanya ilusi. Dia mengalihkan perhatiannya. Baphomet bersedia lalu melempar dirinya ke arah dinding tersebut. Dia berlari ke arah dinding dan bersiap untuk menghajar sang hantar pengawas. Namun tiba-tiba hantar pengawas kembali memanggil senjatanya dari inventory. Kecak,
Dar, ledakan terjadi di sana. Baphomet dengan kagum melihat itu. Jadi ini bisa dipakai seperti ini ya dalam hatinya. Lalu pengawas itu mengangkat tangannya dan bersiap untuk menyerang Baphomet. Semuanya dimulai dari waktu kami berdua masih kecil. Dia pun di tengah pertarungan ingin curhat, namun Baphomet membodo amat seperti biasa. Namanya juga Baphomet, dia emang gak suka dengan cerita sedih, langsung saja terjang gecerak. Namun di sana dia kekeh menceritakan curhatannya. Yohyun ketika masih kecil, saat aku masuk SMP, kami masuk SMP, begitulah, dan kami tetap menjadi begitu. Akhirnya dan tetap begitu sampai kami menjadi murid SMA. Sepertinya dari apa yang didengarkan atau dari apa yang dibayangkan, sebenarnya si Yohyun ini bukan istrinya ya, tapi antar pengawas ini terobsesi dengan si Yohyun. Si Yohyun itu mungkin dalam kehidupan nyatanya menolak lamaran dari sang hantar pengawas atau semacamnya. Kami selalu bersama, ucapnya. Tidak mungkin, ucapnya. Kenapa kau ada di sini? Ucapnya sambil melihat itu Yohyun dalam bayangan yang sudah tergeletak mati dan mengingat-ingat hal itu terjadi. Aku sudah berikan alat teleportasi padamu, kalau saja kau gunakan untuk melarikan diri, pasti ada orang yang mencuri alatnya, ucapnya dalam hati. Tempat evakuasi yang mencuri alat di tempat evakuasi juga sudah tidak ada. Tidak akan ada yang sadar kalau ada yang mati dalam situasi seperti ini. Dengan satu tusukan saja, akhirnya dia pun membantai orang-orang yang ada di evakuasi. Tempat evakuasi juga sedang diserang monster. Pemberitahuan muncul. Maksudmu sejak awal Yohyun sudah ditakdirkan untuk mati? Tidak, dari dulu kami sudah ditakdirkan bersama. Kau sudah mengetahui sesuatu seperti itu, seharusnya tetap menjadi rahasia. Lalu dia pun mengaktifkan skill miliknya. Asal kau mati, aku bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Dan pengawas pun mengaktifkan skillnya. Di sana dia berteriak, kami pasti akan kembali seperti semula. Namun di sisi yang lain Baphomet berkata, terus urusannya sama aku apa? Ucapnya. Dia tidak peduli dengan hal itu. Setelah semua filler yang kita lihat dan semua kita masa lalu yang kita bayangkan, itu semua sia-sia di hadapan Baphomet. Baphomet menebas tangannya dengan mudah begitu saja. Orang-orang yang mengikuti perasaan seperti ini, hasil pertarungan ini sudah ditentukan. Begitu kau membiarkan perasaanmu mengendalikanmu, ucap Baphomet sambil berdiri dengan kerennya. Namun di sana dia marah. Apa-apaan ini? Aku kerja selama 2 minggu penuh hanya untuk pertarungan sampah begini. Sial, tangan saja tidak cukup. Berikan aku kaki, berikan aku kaki. Di sana sang pengawas berkata, Lo ini siapa sih sebenarnya? Kenapa kau melakukan ini? Semua yang kulakukan hanya untuk menyelamatkan istriku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Sebenarnya kau itu siapa? Ucap pengawas itu berteriak. Tunggu, aku belum bilang ya. Tapi aku tidak salah apa-apa, ucap pengawas itu. Yohyun adalah seorang yang harus tetap hidup. Apa salahnya menyelamatkan orang atau yang harus tetap hidup? Hentikan rasionalisasi sampah atasanmu itu, ucapnya sambil berteriak. Baphomet tidak terima. Aku tidak begitu yakin kejahatan apa yang sudah kau perbuat. Meski begitu, kejahatan itu terjadi karena kau sering menerima tugas yang diberikan oleh mastermind, bukan? Ya kan? Dan kau berkata kau tidak salah apa-apa. Maksudmu kau tidak melakukan kejahatan apapun, itu maksudmu. Kau berani mengotori nama kejahatan dengan sikap setengah-setengah milikmu seperti itu. Kau tidak pantas untuk hidup. Harus kulakukan, ucapnya sambil menodongkan pisau. Aku harus membunuhmu, pengawas. Dan begitulah, bau darah terdengar suara seperti itu. Dan tiba-tiba saja pemberitahuan dari mereka muncul. Di antara Baphomet dan sang pengawas tiba-tiba muncul pemberitahuan keadaan darurat. Monster muncul karena error pada sistem. Hunter yang ada di sekitar lokasi segera taklukkan monster. Omong kosong macam apa itu? Tiba-tiba saja sesuatu menyerang mereka berdua dan gecerak. Ledakan terjadi di sana. Suatu tangan yang sangat besar muncul di antara dinding dan mereka berdua. Rupanya itu adalah Yohyun, ucap pengawas. Yohyun yang kini sudah menjadi mayat hidup dengan dikuasai oleh monster pohon sepertinya ya. Dia berkata bau darah. Akhirnya monster pohon itu memiliki mulut dan berkata terus demikian, bau darah, aku lapar. Dia pun menyerang mereka berdua dengan tubuh pohonnya. Tiba-tiba muncul beberapa bola mata yang ada di dalamnya juga. Di
Di sana Yohyun tersenyum dengan sinisnya. Baphomet mengaktifkan skill pasif miliknya, Outburst. Yohyun, dasar orang-orang romantis, sialan, ucapnya. Di saat terjadi pendarahan secara tiba-tiba, statusmu akan meningkat 15%. Pemberitahuan muncul. Memangnya monster itu masih terlihat seperti Yohyun istrimu, apa? Apa kau tidak tahu? Sambil Baphomet memegang kepalanya yang penuh darah. Akan kau bunuh kau, ucap sang monster. Aku juga sudah bilang, ucap Baphomet. Aku tidak tahu bagaimana caranya bisa dihidupkan kembali, tapi rasanya aneh. Sudah kuduga hal seperti ini. Ada energi aneh yang jahat, bahkan bisa membuatku mual seperti ini. Dan kau ingin mengatakan kalau ini perbuatan manusia, ha? Sambil melihat monster itu dengan mata-mata yang jahat ada di sana. Siapapun yang melakukannya, sambil melemparkan pisaunya dan menebaskan pisau tersebut ke arah monster itu. Baphomet berkata dalam hatinya, orang itu punya hobi yang sangat menjijikan. Ya, cah, kecerak, ya, dar. Dia pun ditebas berkali-kali, dibeset berkali-kali, dan begitulah monster itu pun terbelah menjadi banyak. Baphomet berlumuran cairan getih dan kepala Yohyun pun terlempar di sana. Di sana pengawasannya melihat dengan traumanya. Yohyun, istriku, bebeb Yohyun. Namun di sana monster itu rupanya masih belum kalah. Mata itu berkata, aku lapar, akulah, kecerak. Dia pun diinjak oleh Baphomet. Akan ada konsekuensi besar bagi mereka yang mencari kekuatan, ucap Baphomet. Dan pemberitahuannya, Baphomet yang mulai kehilangan kesadarannya seperti dahulu karena outburst, dikarenakan debuff berserk juga akan mengambil kehausan darah untuk diaktifkan. Debuff sialan ini, ucap Baphomet. Terserah, tidak ada masalah lagi pula, aku memang ingin membunuhnya. Dari awal aku sudah berencana untuk membunuh si pengawas sialan ini. Dia pun berlari ke arah pengawas. Hiya, kalau aku sampai berbuat sejauh ini hanya karena ingin tetap bersama istrimu, maka akan ku kabulkan keinginanmu, akan ku bawa kau ke tempat istrimu, ucap Baphomet. Dengan begitu setidaknya kau bisa berdua bersamanya di neraka, ya kan? Adios, matilah. Ancaman dalam sistem terdeteksi. Pemberitahuan muncul lagi, kecerak. Baphomet pun tiba-tiba jatuh. Anda sedang melakukan lockdown. Kekuatan Anda akan dikunci sampai semuanya kembali seperti semula. Karena penggunaan skill yang berlebihan, badan Anda telah mencapai 99% threat value. Kenapa badanku tidak bisa bergerak, ucap Baphomet. Semua pergerakan tubuh dihentikan sampai threat value menurun atau tubuhmu merasa baikan. Ya, memangnya aku pernah setuju soal ini? Kau sambil melihat hunter pengawas itu yang memegang kepala Yohyun. Kalau saja kau tidak ada di sini, ucap pengawas itu sambil marah. Kau bisa pura-pura tidak tahu, lalu aku dan Yohyun tidak akan ada dalam keadaan seperti ini, bangsat. Sambil dia mengambil aritnya kembali, yang tersisa hanyalah menyantap mangsaku. Namun aku gagal, ucap Baphomet. Kau membuatku melakukan ini, kau sengaja kan? Sambil dia bersiap untuk mengayunkan aritnya. Matilah. Hanya untuk mengucapkan seperti itu. Untuk apa melakukan itu? Pemberitahuan muncul. Aku sangat peduli padamu. Apa? Ucap Baphomet yang tidak mengerti dengan pemberitahuan miliknya. Apaan itu? Namun tiba-tiba sang kacamata muncul di sana, menolong Baphomet yang detik-detik terakhirnya akan dibantai oleh sang pengawas. Baphomet melihat kedatangan sang pengawas. Dia entah merasa lega atau bagaimana. Mereka berdua kaget dengan kedatangan sang pengawas. Maafkan aku adalah Quart, sang hunter biro inspeksi hunter. Aku butuh kau untuk hilang dari kesadaran untuk sementara waktu. Dia pun menendang sang pengawas. Si kacamata itu atau si Quart itu menendang sang pengawas sampai kehilangan kesadaran. Dan akhirnya hanya tersisa mereka berdua, Baphomet dan kacamata. Benar-benar berantakan. Ya, yang penting kau tidak apa-apa. Kau sudah menemukan bukti kuat untuk alasan keterlibatan mentormu dalam kejahatan itu. Bisa bilang kau mengatasinya dengan baik. Meski akhirnya sedikit berantakan, kau sudah kerja keras dan percayakan sisanya pada kami. Padahal aku bisa membunuhnya, ucap Baphomet. Apa tadi maksudmu? Seharusnya aku membunuhnya sebelum dia datang, sebelum time manager datang. Kalau aku kan karena sistem window yang menggangguku dari awal. Tidak masalah, yang penting adalah sekarang. Kalau saja aku lebih kuat, aku pasti sudah membunuhnya. Baphomet mengeluarkan haus darahnya lagi. Apa lukamu separah itu sampai kau tidak bisa jalan? Lengannya saja, ucap Baphomet. Lengan? Apa maksudmu, ucap pengawas. Aku bilang berikan aku lengannya.
Dan begitulah malam pun poek. Bagaimana keadaan Camino? Camino adalah Baphomet ya. Dia terus menerus berkata lengan. Jadi aku kasih dia obat penenang untuk mengirim dia pergi ke ambulan. Bagaimana menurutmu? Wajar saja ada banyak orang yang menghubung karena ada keributan besar seperti ini. Mereka pun akan pergi untuk memenjarakan hunter pengawas. Ada beberapa hunter di dekat sini yang datang, tapi aku tahu kenapa dan entah mengapa alasan untuk menyuruh mereka pergi. Itu karena pesan yang muncul di sistem window. Keadaan darurat tiba-tiba muncul, lalu monster error dan hunter yang paling dekat disuruh untuk membinasakannya. Mereka membuat manusia hidup, tapi mayat menjadi monster. Skill macam apa itu? Aku juga merasa ingin tahu apa yang kita bisa cari dengan saat kita menyelidiki hal ini. Sambil dia melihat sang pengawas yang sudah kehilangan lengannya. Dia hanya termenung begitu saja saat ditanya dan tidak menjawab. Siapa sebenarnya orang yang menghidupkan kembali istrimu? Ucap kacamata. Aku hanya dengar melalui rumor kalau ada tim yang mungkin dibentuk untuk menangkap hunter kriminal. Jadi benar ya. Aku tak menyangka yang mengelola adalah manajermu. Sekarang kau sudah menempuh jalan yang hidup sulit dan sepi. Ya, memang lelah dan kesepian karena aku harus menyelidiki dan memberi hukuman pada orang-orang yang sudah lama aku kenal. Jadi tolong katakan, siapa dalang dari semua ini? Siapa yang melindungi sampai kau membocorkan informasi tentang para hunter pemula? Kalau kau menukar informasi tentang para hunter pemula dan menghidupkan kembali istrimu, itu adalah pelanggaran hukum yang sangat serius, kau tahu. Tampaknya sekarang ini kau belum mau bicara ya. Kalau begitu akan kutunggu. Namun tiba-tiba saja sang supir merasakan, remnya belum, manajer tim, remnya belum, kenapa tidak bisa berhenti? Apa maksudmu? Kalian pasti akan kesulitan untuk menangkap hunter itu, ucap sang pengawas. Apa maksudmu? Manajer mah, semoga beruntung. Rupanya di sana sudah muncul sosok monster mata yang sebelumnya dibangkitkan oleh Yohyun. Sial, tidak sial. Dan begitulah, dah, kecerak. Sang pengawas pun dimakan oleh monster tersebut dan mobil yang mereka naiki pun mengalami kecelakaan karena remnya blong. Dalam kecelakaan tersebut terlihat sosok kucing yang sedang berjalan di antara kerumunan itu ya. Kucing itu tiba di suatu tempat menginjak suatu tablet, dan dalam tablet itu terlihat profil dari Baphomet atau Camino. Sambil melihat profil dari Camino, dia menyelidiki tentang Baphomet.